Selamat datang di channel Petapa Aura. Jangan lupa tekan tombol SUBCRIBE ya teman-teman. Yuk, sama-sama kembangkan channel ini. Terima kasih. Pria dengan cincin misterius. Bab 11 hingga 20. Kota Utara adalah salah satu dari 4 kota satelit kota Wulim. Setiap kota diberi nama sesuai dengan arah mata angin tempat mereka berada, sehubungan dengan kota Wulim. Kota yang berbeda juga memiliki karakteristik yang berbeda. Kota Utara memiliki kebun apel semangat, yang merupakan ekspor utama kota Wulim dan meraup untung besar untuk wali kota setiap tahun. Kota Timur memiliki ladang gandum dan merupakan sumber utama gandum untuk 3 kota lainnya dan kota Wulim. Biji-bijian seperti gandum, beras, dan beberapa millet ditanam di sana. Itu juga memiliki populasi terbesar dari keempat kota, dengan sebagian besar penduduk kotanya adalah petani. Kota Barat awalnya merupakan pos pemeriksaan bahan baku yang dibawa oleh pedagang dan pedagang dari berbagai kabupaten, tetapi kemudian menjadi pusat perdagangan yang lengkap dengan sebagian besar penduduk kota melayani kebutuhan para pedagang yang datang untuk berbisnis. Kerajaan Suang memiliki pangkalan militer yang terletak di kota selatan. Itu adalah upaya terselubung untuk mengendalikan wali kota Wulim dan tidak membiarkan pengaruhnya menjadi terlalu kuat, meskipun secara resmi alasannya adalah untuk memberikan dukungan ke perbatasan utara jika terjadi invasi. Pangkalan militer mengambil lebih dari 60% wilayah kota selatan. Karena pangkalan militer, ada banyak pandai besi, bar, penginapan, dan pelacur di kota selatan, yang semuanya memberikan layanan dan hiburan mereka kepada para prajurit. Hal pertama yang diperhatikan Lin Mu saat memasuki kota adalah jumlah penjaga yang sangat banyak. Melihat lebih dekat ke para penjaga, orang bisa melihat bahwa mereka tidak hanya dari penjaga kota tapi juga dari penjaga kota. Mengapa ada penjaga dari kota Wulim di sini? Apa yang membuat mereka datang ke sini? Lin Mu mengikuti jalan sambil melihat-lihat berbagai pemandangan kota. Dia sedang mencari toko yang akan membeli kulit dan tanduknya. Dia tidak bisa pergi ke toko yang biasa dia kunjungi sebelumnya, karena pemilik toko pasti akan menolak membelinya setelah kejadian itu. Dia harus mencari toko yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Lebih memikirkannya, dia malah memutuskan untuk pergi ke penyamakan kulit, dan jika mereka tidak membeli kulitnya, maka dia akan pergi mencari toko lain. Beralih jalannya, dia berjalan ke penyamakan kulit. Bau menyengat dari daging busuk dan bangkai bisa dirasakan dari jauh, dan semakin dekat Anda juga bisa mencium bau berbagai bahan kimia yang bercampur dengannya. Lin Mu menutupi mulut dan hidungnya dengan tangan untuk mencegah bau busuk penyamakan kulit membuatnya muntah. Akhirnya, dia mencapai pintu masuk penyamakan kulit di mana para pemburu dan pedagang terlihat berdiri. Dia melihat seorang pria menulis sesuatu di register setelah berbicara dengan para pemburu dan pedagang itu. Lin Mu mendekati petugas itu. "Saya ingin menjual beberapa kulit." Petugas yang sibuk menulis di register, mengangkat matanya dan menatap Lin Mu yang baru saja berbicara. "Berapa banyak?" "2 kulit." Petugas itu mengangkat alisnya untuk bertanya. "Hanya 2. Jenis kulit apa yang ingin Anda jual?" "1 kulit kelinci bertanduk hitam dan 1 kulit tikus berekor duri." Wajah petugas terlihat kesal setelah mendengar apa yang akan dijual Lin Mu. Dengan nada kesal, dia berbicara. "Buat masalah di tempat lain nak, jangan ganggu aku. Apa gunanya kulit yang Anda jual? Kami hanya membeli kulit dari hewan yang lebih besar, bukan yang seperti yang Anda coba jual." Beberapa pemburu yang mendengar percakapan itu mulai tertawa. "Hahaha, lihat apa yang orang sebut kulit hari. Ini, kulit itu tidak berguna, nak. Kembalilah ketika Anda memiliki kulit binatang yang lebih besar. Lihat anak laki-laki itu, betapa kurusnya dia, aku ragu dia bahkan bisa berburu rusa biasa, belum lagi binatang buas." Mendengar nada mengejek yang dibuat para pemburu, Lin Mu merasa malu. Tak mau repot mencoba menjual kulitnya di sini, ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya di tempat lain. Saat bau penyamakan kulit memudar, Lin Mu merasa lebih baik saat menghirup udara segar. Dia bertanya-tanya toko mana yang akan membeli kulitnya jika orang-orang di penyamakan kulit mengatakan itu tidak berguna. Dia berjalan melalui jalan-jalan melihat toko-toko seperti penjahit, pembuat sepatu, dan pandai besi. Ada beberapa pandai besi di kota utara dan yang pernah dia kunjungi sebelumnya tidak akan membeli darinya, jadi pilihannya agak tipis. Dia mengunjungi banyak toko, tetapi semuanya menolaknya, tidak ingin membeli kulitnya. Semuanya memiliki tanggapan yang sama, bahwa kulit itu tidak banyak berguna dan mencari di tempat lain. Akhirnya, hari sudah sore,
dan Lin Mu mendengar perutnya keroncongan karena kelaparan. Dia berharap bahwa dia akan menjual kulitnya sebelum sore hari dan akan dapat makan dari koin yang dia dapatkan, tetapi keberuntungan tidak menguntungkannya hari ini. Menyapu jalan-jalan, dia menemukan sebuah tanda tua tergantung di pintu masuk sebuah gang yang bercabang dari jalan. Dia mendekat untuk memeriksanya, tetapi tidak bisa melihat apa yang tertulis di sana. Tanda itu berbintik-bintik dan disalahgunakan oleh unsur-unsur selama bertahun-tahun tergantung di sana. Satu-satunya hal yang hampir tidak terlihat di atasnya adalah pola landasan. Kurasa aku bisa melihat-lihat tempat ini, lagi pula aku tidak punya banyak pilihan lain. Lin Mu memasuki gang dan melihat sekeliling. Sebagian besar toko ditutup dengan pintu dan jendela ditutup, yang pasti sudah lama sekali dilihat dari kondisinya. Dia akhirnya menemukan toko yang memiliki tanda yang sama dengan yang digantung di pintu masuk gang. Nama pada tanda itu bertuliskan, Jingwei's Emporium, dan ada lebih banyak pola pada tanda itu daripada hanya landasannya. Ada pola belati, bunga kecil, dan sarung tangan bersama dengan landasan. Lin Mu memegang gagang pintu toko dan mendorongnya, tapi tidak bergerak. Dia memberi lebih banyak kekuatan ke dalamnya dan pintu bergerak dengan derit keras. Orang bisa melihat debu beterbangan di udara, yang menyebabkan bersin saat mereka berjalan melewatinya. Lin Mu melihat beragam objek di toko. Ada yang ditaruh di rak, ada yang digantung di dinding, dan ada yang hanya tergeletak begitu saja di lantai. Ada debu di setiap benda di toko, jadi Lin Mu memikirkan apakah toko itu beroperasi atau tidak. Ada begitu banyak objek yang berbeda sehingga Lin Mu bertanya-tanya apakah ini hanyalah pegadaian. Ada senjata seperti pedang tua berkarat, tombak, belati, busur, baju zirah acak, buku, tumbuhan kering, sepatu bot, dan berbagai macam barang lain-lain sehingga mungkin perlu berhari-hari untuk melewati semuanya. Hal lain yang membuat Lin Mu bingung adalah tokonya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Dia bertanya-tanya apakah toko-toko lain di gang itu seperti itu. Tidak ada penjaga toko atau juru tulis di konter yang bisa diajak bicara oleh Lin Mu. Dia membunyikan bel kecil yang disimpan di konter, tetapi tidak ada yang menjawab. Lin Mu mencoba membunyikannya beberapa kali sampai dia mendengar suara seorang wanita yang datang dari pintu tertutup di belakang meja. Bersabarlah, aku datang. Begitu dia mendengar suara itu, dia menarik kulit dan tanduk dari cincin itu atau akan sulit untuk menjelaskan kepada penjaga toko dari mana dia mendapatkannya ketika dia tidak memegang apapun di tangannya sebelumnya. Dia memperhatikan pintu, mengantisipasi pintu itu terbuka, tetapi baru 5 menit kemudian pintu itu terbuka. Pintu di belakang konter terbuka dan keluarlah seorang wanita yang tampaknya berusia awal 30-an. Dia mengenakan jubah biru dan memiliki jepit rambut kayu yang menahan rambutnya menjadi sanggul. Dia tidak terlalu cantik, tetapi memiliki pesona yang halus padanya, wajahnya tidak memiliki kerutan, tetapi orang bisa melihat semburat merah di pipinya. "Apa yang kamu inginkan?" kata wanita itu dengan nada agak ketus. "Saya ingin menjual beberapa barang, apakah Anda membelinya di sini?" Lin Mu bertanya karena dia bahkan tidak yakin apakah toko itu membeli barang dari orang atau hanya menjualnya, karena jika tidak maka dia akan membuang-buang waktunya datang ke sini. "Tunjukkan padaku apa yang ingin kamu jual." Setelah mendapat respon positif dari wanita tersebut, Lin Mu merasakan semburat kegembiraan. Setidaknya seseorang bersedia membeli darinya, tidak seperti toko lainnya, menolaknya secara langsung. Lin Mu meletakkan kulit di atas meja di satu sisi dan tanduk hitam kecil di sisi lainnya. Wanita itu mengamati barang-barang itu, membalik kulitnya untuk melihat kedua sisinya dan memeriksa apakah ada kerusakan, luka, atau noda. Kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Lin Mu. Ini adalah cara yang agak aneh untuk menguliti binatang buas, tetapi kulitnya baik-baik saja dan tidak ada air mata. Senyum muncul di wajah Lin Mu setelah mendengar penilaian wanita itu, tetapi kemudian menjadi pahit mendengar kata-kata selanjutnya. "Kulitnya kecil jadi harganya tidak banyak, aku bisa memberimu 20 koin tembaga untuk kulit kelinci bertanduk hitam dan 10 koin tembaga untuk tikus berekor duri." Dan tanduknya, Lin Mu bertanya setelah tidak mendengar harga klakson. "Tidak ada apa-apa, permisi, tanduk itu tidak berguna, aku tidak akan membelinya." Wanita itu menjawab dengan wajah agak lurus. Dengan nada memohon, Lin Mu berbicara, "Tapi tidak bisakah kamu membuat senjata dengan itu? Atau peralatan lain? Usaha untuk membuatnya tidak akan cukup dibandingkan dengan berapa banyak peralatan semacam itu akan dijual." Mengambil jeda,
dia menambahkan. Daripada menjualnya, kamu sebaiknya menyimpannya sebagai perhiasan kecil. Tidak ada orang lain yang akan membelinya, tetapi melihat Anda datang ke toko ini, saya rasa Anda telah mencoba menjual barang-barang ini sebelumnya. Lin Mu merasakan sedikit sejumput di hatinya setelah mendengar kata-kata wanita itu. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, saya terima harganya. Juga, jika saya membawa lebih banyak kulit atau barang seperti itu, apakah Anda bersedia membelinya?" Masih dengan wajah datar wanita itu menjawab, "Saya harus melihat mereka terlebih dahulu sebelum memutuskan. Tapi akan lebih baik jika Anda membawa sesuatu yang lebih substansial dari ini." Lin Mu berpikir dalam benaknya, jika saya bisa, saya akan menjualnya di toko-toko yang pernah saya kunjungi sebelumnya dan bukan di tempat seperti ini, tetapi tidak menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya karena dia tidak mau wanita itu untuk tersinggung. Wanita itu mengeluarkan kantong dari konter dan menghitung 30 koin sebelum meletakkannya di depan Lin Mu, yang mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong kecil yang dia ikat di pinggangnya. Dia berjalan keluar dari toko tua dan berdebu, menutup pintu saat keluar. Sekarang dia memiliki beberapa koin, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah memuaskan rasa laparnya, jadi dia berjalan menuju jalan di mana warung makan berada. Begitu Lin Mu pergi dari toko, wanita yang masih berdiri di konter mendengar suara lama datang dari pintu di belakangnya. "Siapa itu, Kr?" Wanita itu menjawab tetapi dengan suara yang lebih penuh kasih sayang kali ini, sama sekali tidak seperti bagaimana dia berbicara. Dengan Lin Mu, hanya anak laki-laki, Lin Mu bisa mencium aroma menggoda yang muncul dari berbagai warung makan. Pemilik kios meneriakkan harga mereka, dengan banyak orang berdiri dan duduk di bangku yang didirikan di dekat kios memakan makanan mereka. Ada berbagai hidangan yang dijual oleh stan. Ada misoba, daging bakar sate, paha ayam goreng, bakpao besar isi daging, sup dan isian sayur, nasi goreng, sup daging rebus, dan masih banyak lagi. Ada juga beberapa kedai teh di sepanjang jalan di mana orang terlihat bersantai dan menikmati teh dengan beberapa makanan ringan. Lin Mu memutuskan untuk membeli beberapa roti, karena harganya murah dan sangat mengenyangkan. Dia harus menabung untuk membeli beras dan juga bumbu-bumbu sehingga dia tidak perlu makan apel asam setiap hari. Dia bahkan tidak membawa garam untuk membumbui apapun yang dia tangkap untuk dimakan, jadi dia terutama ingin membeli satu set rempah-rempah. Lin Mu berjalan ke sebuah kios yang menjual roti dan menghabiskan 3 koin tembaga untuk membeli 2 roti berisi daging untuk makanannya. Dia duduk di bangku terdekat untuk makan roti dan menikmati pemandangan orang-orang di kota. Dia telah merindukan kota itu setelah 3 hari, meskipun hari-harinya relatif menyenangkan karena semua peristiwa yang terjadi sejak mendapatkan cincin berkarat misterius itu. Setelah menyelesaikan rotinya, dia ingin mengetahui kapan para pedagang akan datang ke kota minggu depan sehingga dia bisa menjual kotak kayu yang harum itu. "Aku harus pergi ke kedai teh untuk mencari tahu kapan para pedagang akan datang minggu depan." Kebanyakan orang suka pergi ke kedai teh untuk minum teh dan bergosip dengan pengunjung lainnya. Ini akan menjadi tempat terbaik untuk mencari tahu informasi, karena kebanyakan orang akan menjawab pertanyaan dengan mudah dan tanpa kecurigaan. Jika seseorang beruntung, dia bahkan dapat mendengar tentang peristiwa yang terjadi di kota, gosip tentang skema apa yang direncanakan para pejabat atau pedagang mana yang dihukum karena menipu orang. Hal-hal seperti itu dibicarakan orang untuk memuaskan kebutuhan mereka akan hiburan dan drama. Lin Mu masuk ke kedai teh yang relatif populer dan mencari kursi kosong untuk duduk. Tempat itu penuh dengan orang. Melihat sekeliling sejenak, dia menemukan sebuah meja yang masih tersisa 1 kursi kosong. Dia menghabiskan 2 koin tembaga untuk memesan secangkir teh untuknya dari pelayan. Ada 3 orang yang sudah duduk di meja berbicara satu sama lain. Orang-orang yang duduk di meja memberinya pandangan sekilas sebelum kembali berbicara di antara mereka sendiri. Pelayan itu segera membawa sebuah nampan berisi 4 cangkir dan sepoci teh. Dia meletakkan cangkir di depan setiap orang dan kemudian menuangkan teh untuk mereka sebelum berjalan pergi untuk melayani pengunjung kedai teh lainnya. Teh di dalam cangkir mengepul dan mengeluarkan aroma samar yang membuat seseorang merasa tenang. Lin Mu mengambil cangkir dan meniupnya sebelum menyesap cairan hijau muda itu. Sebagian besar pelanggan berbicara satu sama lain, sementara beberapa duduk diam, beberapa berbicara dengan suara keras dan suara mereka terdengar di sisi lain kedai teh, namun tidak ada yang keberatan. Orang-orang yang duduk di meja bersama Lin Mu berbicara dengan suara normal,
dan dia mendengarkan semua yang mereka katakan. Sebagian besar hanya tentang bagaimana hari-hari mereka, bagaimana pekerjaan atau keluarga mereka, kebanyakan topik cukup biasa sampai dia mendengar sesuatu yang membuat telinganya bersemangat. Apakah kamu tahu bahwa wali kota sangat marah kemarin? Apa? Mengapa? Apa yang terjadi? Rupanya wali kota kehilangan sesuatu yang penting dan karena marah merusak dan menghancurkan banyak barang di rumahnya. Semua pelayan dan pejabat di mansion dapat mendengarnya. Dan baru setelah istri wali kota masuk untuk menenangkannya, dia berhenti. Orang ketiga yang duduk di meja di seberang Lin Mu lalu bertanya dengan suara ragu. Dan bagaimana kamu tahu ini? Adik laki-laki istri saya bekerja sebagai pelayan di rumah wali kota sehingga saya dapat menjamin bahwa itu benar. Pria itu masih memiliki pandangan ragu tetapi membiarkannya melanjutkan. Tuan pasti telah kehilangan sesuatu yang berharga baginya untuk mengamuk, karena dia adalah pria yang agak tenang. Apakah dia kehilangannya di suatu tempat atau dicuri? Saya pikir itu dicuri, seolah-olah hilang di dalam mansion, itu akan ditemukan. Ketiga pria itu bercakap-cakap tanpa mempedulikan bagaimana meja di sekitarnya sekarang juga memperhatikan mereka, karena informasi yang mereka ungkapkan adalah berita yang agak menarik. Tidak banyak gosip keluar dari rumah wali kota, dan sekarang beberapa telah datang, semua orang ingin mendengarnya. Bahkan Lin Mu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa melewatkan sepatah kata pun. Apakah itu sebabnya ada penjaga kota di kota, karena dia mencuri sesuatu dan memerintahkan mereka untuk menemukannya? Mungkin saja, tapi mereka tidak akan mengungkapkan informasinya dengan mudah. Salah satu orang yang duduk di meja di sebelah Lin Mu angkat bicara. Ternyata wali kota juga mengirimkan sekelompok pejabat, bersama detasemen penjaga ke selatan kemarin malam. Kemarin sore, itu seharusnya tepat setelah dia marah. Bisakah keduanya berhubungan? Percakapan berlanjut tentang topik tersebut hingga akhirnya berubah menjadi hal lain. Lin Mu telah menghabiskan secangkir tehnya ketika dia akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang dia inginkan di sini. Dia menoleh ke orang-orang yang duduk di atas meja dan bertanya, apakah ada yang tahu kapan para pedagang akan datang minggu depan? Orang-orang itu berhenti sejenak untuk mengalihkan perhatian mereka ke arah Lin Mu dan kemudian menjawab. Mereka seharusnya datang lebih awal minggu ini, karena wali kota telah membeli banyak bahan langka akhir-akhir ini, dan juga akan menjual apel roh kiriman pertama. Kurasa mereka harus berada di sini setidaknya dalam 5 hari, jika tidak lebih awal. Mendengar jawaban yang dia inginkan, Lin Mu senang dan berterima kasih kepada orang-orang itu atas informasinya dan berdiri untuk membeli perbekalan yang dia inginkan. Dia berjalan keluar ke jalan dan menuju ke toko yang menjual biji-bijian. Dia menghabiskan 10 koin tembaga untuk membeli 1 kilogram beras sebelum pergi ke toko yang menjual rempah-rempah. Dia membeli 1 set bumbu yang meliputi lada hitam, kayu manis, jintan, cengkeh, allspice, pala, dan garam. Hanya itu yang bisa dia beli untuk 10 koin tembaga, karena dia ingin menyimpan 5 koin tembaga yang tersisa untuk membeli labu untuk menyimpan air. Dia tidak ingin terus-menerus melakukan perjalanan ke sungai dari gubuk berburu hanya untuk mendapatkan air. Dia dengan mudah menemukan toko yang menjual serba-serbi dan membeli labu dari sana. Sekarang sudah lebih dari jam 2 siang, dan dia ingin kembali ke gubuk berburu sebelum matahari terbenam sehingga dia bisa memeriksa jebakan yang telah dia pasang. Setidaknya dia sekarang punya nasi untuk makan malam, dan jika dia bisa menemukan sarang burung di hutan, dia akan bisa makan telur dengan itu. Dia mengayunkan karung berisi beras di punggungnya untuk saat ini, karena dia tidak ingin memasukkannya ke dalam ring di sini dan mengambil risiko orang lain melihatnya. Dia berjalan keluar dari gerbang kota menuju pinggiran. Dia melewati kebun apel semangat di mana para petani masih bekerja keras seperti biasanya. Barisan gerbong yang berdiri bersama tentara bayaran sudah tidak ada lagi, sudah melintasi kota dan menuju kota Wulim. Lin Mu menundukkan kepalanya ketika dia melewati kebun buah, karena dia tidak ingin para petani memperhatikannya. Syukurlah, tidak ada yang memperhatikannya dan dia bisa menyeberangi kebun dan menuju jalan setapak menuju hutan. Dia telah berjalan sekitar setengah jam ketika dia merasakan dering misterius di tangan kanannya berdengung. Kali ini dia tahu apa yang akan terjadi, sehingga dia siap dan tidak terkejut lagi. Dia menguatkan dirinya, tetapi tidak ditarik kemanapun saat ini. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat orang lain kecuali dia di dekatnya. Dia kemudian melihat cincin di jarinya ketika perasaan yang akrab melewati tubuhnya dan dia melihat celah terbuka di depannya.
Dia tidak merasakan tarikan yang sekuat sebelumnya di tangannya. Masih penasaran untuk mengetahui apa yang akan dia temukan kali ini, dia mengulurkan tangannya ke dalam celah spasial. Celah spasial gelap seperti biasanya dan tangannya terasa seperti telah memasuki air yang tenang. Dia meraba-raba tetapi tidak menemukan apapun. Menggerakkan tangannya ke setiap sudut celah spasial, dia kemudian menemukan sesuatu yang keras dan kasar di dekat sudut kanan bawah celah tersebut. Dia menyentuhnya dan mencoba menebak ukurannya tetapi tidak bisa banyak menggerakkan tangannya, karena sudah berada di ujung celah. Dia menghendaki agar itu disimpan ke dalam ring dan kemudian menarik tangannya keluar dari celah spasial. Keretakan spasial menutup segera setelah dia menarik tangannya. Lin Mu ingin melihat apa yang dia temukan kali ini, tetapi menunggu sampai dia mencapai gubuk berburu, karena dia tidak ingin ada seorang musafir yang lewat untuk menemukannya. Dia mencapai gubuk berburu dalam setengah jam lagi. Berpikir untuk menarik benda yang dia temukan di celah spasial, benda itu muncul di tangannya. Namun kali ini, benda itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, dan begitu dia merasakan berat benda di tangannya, benda itu jatuh dengan bunyi keras, hampir menghancurkan jari kakinya. Dia melihatnya dan menemukan itu adalah batu besar, hampir setengah besarnya. Dia beruntung kakinya tidak dekat dengan tempat batu itu jatuh. Hanya 1 inci lagi dan jari kakinya pasti akan hancur. Dia melihat batu besar itu dan menemukan itu tidak biasa. Dia menyentuhnya dan memeriksa semua sisinya, tetapi ternyata itu hanya batu biasa yang bisa ditemukan di mana saja, kecuali ukurannya yang besar. Tetap saja, dia menyimpannya kembali di atas ring karena dia berpikir bahwa karena itu berasal dari celah, itu pasti sesuatu yang istimewa, hanya saja dia tidak dapat menemukan apa itu untuk saat ini. Di Sekte Skysila, kepala tetuahan sedang berkultivasi di kediamannya dalam diam ketika giok komunikasinya berdengung. Dia membuka matanya dan menyentuh batu giok untuk mengetahui pesan apa yang dia terima. Pesan itu dari murid kepala puncak penangkapan bintang. Lebih banyak gangguan spasial terdeteksi di Tanah Utara dan muncul setiap hari. Ini lebih umum daripada yang saya kira. Meskipun gangguan spasial juga terjadi secara alami, hal itu tidak sering terjadi. Kami harus lebih cepat dalam penyelidikan, kami tidak tahu seberapa buruk hal ini bisa terjadi. Selesai dengan pikirannya, kepala tetuahan berdiri dan berjalan keluar dari kediamannya. Melihat ke langit, dia mengambil langkah dan menghilang dari pandangan. Semenit kemudian dia muncul di depan paviliun misi. Ada ratusan murid masuk dan keluar dari paviliun misi. Begitu para murid melihat kepala tetuahan, mereka semua menangkupkan tangan untuk memberi hormat. Salam untuk kepala penatua. Murid ini menyapa kepala tetua. Semoga kultivasi kepala tetua tidak terhalang dan lancar. Semua murid melontarkan pujian dan sapa mencoba untuk menjilat kepala tetua dan mendapatkan bantuannya. Kepala tetua sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu selama beberapa dekade sekarang. Bahkan, hal yang sama akan terjadi jika sesepuh berpangkat tinggi lainnya muncul di depan umum. Penatuahan tidak memperhatikan para murid dan berjalan ke paviliun misi. Begitu masuk, dia berjalan menuju lokasi sesepuh di paviliun. Dia mencapai sebuah aula, yang pintunya sudah terbuka, dan seorang pemuda yang tampak berusia akhir 20-an sedang berdiri. Dia juga mengenakan jubah hitam tetapi memiliki simbol, paviliun misi, di sisi kiri dadanya. Pria muda itu memiliki senyum lembut di wajahnya saat dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Apa yang membawamu ke sini, kepala tetuahan? Bagaimana proses misi ke Tanah Utara? Tetuahan berkata dengan wajah lurus. Pemilihan untuk para murid telah selesai dan mereka akan berangkat ke Tanah Utara dalam seminggu. Mengapa mereka masih membutuhkan waktu seminggu? Penatuahan bertanya sambil mengangkat alis. Beberapa murid terpilih berada dalam pengasingan dan harus keluar dalam seminggu. Mempertimbangkan beratnya misi, saya harus memilih beberapa murid senior yang telah berkultivasi dalam pengasingan selama lebih dari 1 tahun sekarang. Pria muda itu dengan tenang menjelaskan. Penatuahan mengangguk setuju dan melanjutkan. Lebih banyak gangguan spasial telah terdeteksi, puncak penangkapan bintang melaporkan 1 setiap hari. Mintalah para murid untuk berhati-hati dan lebih teliti dalam penyelidikan mereka. Senyum pemuda itu menegang setelah mendengar berita dari tetuahan. Ya, saya akan memberitahu para murid tentang ini. Tidak membuang waktu lagi, penatuahan melesat keluar dari paviliun misi dan menghilang dalam sekejap mata. Penatua muda dibiarkan berdiri di aula dengan senyuman, yang segera berubah menjadi cemberut begitu kepala penatua menghilang.
Dia membalikkan telapak tangan kirinya ke atas, dan sebuah cakram kecil muncul di atasnya. Pemuda itu meletakkan jarinya di atas cakram yang bersinar dan rune mulai melayang di sekitarnya, membentuk layar kecil di mana detail dari semua misi dapat dilihat. Menggunakan indera rohnya, dia membuat beberapa perubahan pada misi, menaikkan tingkat bahayanya satu tingkat lebih tinggi. Setelah melakukan ini, tetua yang tampak muda meletakkan di situ dan menutup pintu aula dengan lambaian tangannya. Dia memiliki lebih banyak tugas yang harus dilakukan, tugas yang sangat penting, yang dia tunda segera setelah dia mendeteksi kepala tetua memasuki paviliun misi. Kembali ke pinggiran kota utara, Lin Mu sedang mencari beberapa sarang burung untuk mengambil beberapa butir telur untuk makan malamnya. Dia menghabiskan setengah jam dan menemukan 4 telur kecil seukuran telur puyuh. Setelah menemukannya, dia tidak lagi ingin menghabiskan waktu mencari telur dan kembali ke gubuk berburu. Dia meletakkan telur di dalam panci untuk direbus dan mengeluarkan karung beras yang telah dia masukkan ke dalam cincinnya. Dia meletakkan karung itu di salah satu sudut dan menunggu telurnya mendidih sehingga dia bisa menanak nasi. Sambil menunggu, dia melantunkan sutra hati yang menenangkan dan merangkul gelombang ketenangan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Menyelesaikan mantra, dia tidak merasakan peningkatan kekuatannya. Bagaimana saya meningkatkan kekuatan saya dengan sutra hati yang menenangkan? Hanya melafalkannya tidak lagi berhasil, apalagi yang dibutuhkan untuk bekerja. Sementara dia memikirkan sutra hati yang menenangkan, telur-telur itu selesai direbus. Lin Mu mengeluarkan telur dari panci dan menambahkan nasi agar matang. Dia merenungkan apa lagi yang bisa dia lakukan untuk membuat sutra penenang bekerja. Saya harus melakukan latihan fisik dan kemudian mencoba melafalkan sutra hati yang menenangkan dan melihat apakah itu lebih baik. Meskipun saya tidak memiliki manual pelatihan fisik, hanya latihan normal yang bisa dilakukan juga. Ranah penempaan tubuh dianggap sebagai ranah termudah dalam kultivasi, bukan hanya karena itu adalah ranah pertama, tetapi karena hanya membutuhkan sedikit atau tidak ada sumber daya untuk maju. Faktanya, bahkan seorang petani biasa akan mencapai tahap keempat dari alam pengerasan tubuh pada usia 30 tahun hanya dengan melakukan pekerjaan kasar. Bahkan jika seseorang tidak memiliki manual pelatihan, orang tersebut hanya dapat berolahraga dan melatih dirinya secara normal dan mereka akan mencapai tahap yang lebih tinggi. Padahal ini hanya sampai tahap ketujuh dari ranah tempering tubuh. Maju lebih jauh, tanpa panduan pelatihan yang tepat, bukan tidak mungkin tetapi secara eksponensial lebih sulit. Setelah merencanakan pendekatan selanjutnya, Lin Mu menunggu nasi matang. Begitu nasi matang, dia memakan semuanya, bersama dengan 4 butir telur yang telah direbusnya. Dengan perutnya sekarang terisi dan rasa lapar terpuaskan, Lin Mu keluar untuk berlatih. Dia pertama kali memutuskan untuk berlari dan kemudian mencoba latihan lainnya. Lin Mu berlari 1 putaran sampai ke pohon apel, di ujungnya dia terengah-engah. Dia beristirahat selama beberapa menit dan kemudian mulai melakukan push-up. Dia melakukan push-up sebanyak yang dia bisa sampai lengannya terasa sakit dan dia tidak bisa lagi. Beristirahat selama beberapa menit lagi dia berdiri dalam posisi kuda dan melatih pukulannya. Dia melakukan pukulan ritmis sampai kakinya terasa seperti jeli dan dia pingsan. Ini adalah latihan fisik paling intens yang pernah dilakukan Lin Mu. Didorong oleh keinginan untuk menjadi seorang kultivator Qi, Lin Mu telah memantapkan tekadnya dan memutuskan untuk mendorong tubuhnya hingga batasnya. Lin Mu memaksa dirinya untuk duduk bersila dan melantunkan sutra hati yang menenangkan. Pengalaman yang dia miliki kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ombak yang menenangkannya sama, tapi dia masih merasakan sakit ototnya. Dalam nyeri ototnya, dia merasakan gelombang energi yang samar mengalir. Saat dia terus melantunkan sutra hati yang menenangkan, pikirannya menjadi tenang dan dia dapat memusatkan perhatian pada gelombang energi yang lemah. Semakin dia fokus, semakin intensif, sampai mereka mencapai puncaknya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan kelelahannya berkurang dan gelombang energi menghilang. Kilatan muncul di mata Lin Mu. Hahaha, ini memang cara yang tepat untuk melatih sutra hati yang menenangkan. Lin Mu berteriak keras. Jika sutra hati yang menenangkan memiliki efek yang begitu mendalam bahkan tanpa panduan pelatihan yang tepat, saya hanya bisa membayangkan efek seperti apa yang akan terjadi dengan satu. Lin Mu memutuskan untuk mandi sebelum kembali tidur di gubuk berburu, karena dia dipenuhi keringat dari semua pelatihan yang dia lakukan. Lin Mu melepas pakaiannya dan melompat ke sungai terdekat. Airnya terasa dingin dan membantu mengurangi nyeri ototnya.
Lin Mu juga mencuci pakaiannya dan memerasnya untuk menghilangkan air sebanyak yang dia bisa. Aku perlu membeli satu set pakaian lagi untuk perjalananku berikutnya ke kota, aku tidak bisa puas hanya dengan satu set. Menambahkan tugas baru ke catatan mentalnya, Lin Mu mengenakan pakaian yang agak basah dan berjalan kembali ke gubuk berburu. Pada saat dia sampai di gubuk, pakaiannya benar-benar kering. Setelah menjalani hari yang sukses, Lin Mu merasa puas dengan dirinya sendiri dan tertidur lelap. Sama seperti sebelumnya, dia menemukan dirinya di tempat gelap. Sudah terbiasa dengan fenomena tersebut, Lin Mu hanya menghabiskan waktunya untuk merencanakan masa depan hingga terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, hal pertama yang dirasakan Lin Mu adalah udara di gubuk jauh lebih dingin dari biasanya. Dia membuka pintu gubuk dan merasakan embusan udara dingin menerpa wajahnya. Melihat sekeliling, dia menarik napas lega karena tidak ada salju di sekitarnya. Untung tidak turun salju di malam hari, meskipun suhunya semakin turun. Saya mungkin punya waktu paling lama sebulan sampai musim dingin tiba. Begitu musim dingin tiba, akan jauh lebih sulit bagi Lin Mu untuk menangkap binatang buas dengan jebakan. Jika dia ingin berburu binatang buas, dia harus masuk jauh lebih dalam ke dalam hutan dan itu akan berbahaya. Lin Mu harus mendapatkan cukup uang dalam 1 bulan ini untuk menyewa tempat agar dia bisa tinggal di kota, dan memiliki cukup sisa untuk melewati musim dingin. Jika dia tidak bisa, akan sangat mengerikan untuk tinggal di gubuk berburu karena tidak ada cara yang bisa memberikan perlindungan yang memadai dari hawa dingin. Aku harus pergi memeriksa perangkap dan melihat apakah ada sesuatu yang tertangkap di dalamnya. Kuharap tidak ada monster yang lebih kuat di dekat jebakan seperti sebelumnya. Lin Mu berjalan menuju jalan setapak tempat dia memasang perangkap jerat, berusaha membuat suara sesedikit mungkin. Kali ini surga tampak senang dengan Lin Mu, karena dia menemukan bahwa jerat pertama telah menangkap sesuatu. Dia berjalan lebih dekat untuk melihat dan berterima kasih kepada surga karena melihat apa yang tertangkap dalam jerat, itu adalah kelinci bertudung salju. Kelinci bertudung salju adalah binatang yang cukup langka di hutan utara. Meskipun mereka hanya binatang tingkat rendah, memiliki kekuatan yang setara dengan alam penempaan tubuh tahap kedua, mereka sangat cepat dan bisa berkamuflase di salju, belum lagi mereka hanya akan keluar setelah salju setinggi lutut. Menemukan satu sedini ini sebelum musim dingin sangat tidak biasa, bahkan pemburu veteran hanya dapat menangkap satu setiap beberapa tahun. Bulu putih tanpa cacat dihargai oleh para wanita dari keluarga kaya di kota dan akan dijual dengan harga murah. Lin Mu mencengkeram kelinci salju yang menggeliat dengan kuat, merasa agak sulit karena kekuatan binatang itu. Lin Mu ingin menyimpan kelinci bercadar salju di dalam ring dan tidak menguliti kulitnya sendiri. Dia tidak berpikir dia memiliki keterampilan yang cukup baik untuk menghindari kerusakan kulit yang begitu berharga, dan dia juga tidak memiliki alat yang tepat. Dia lebih suka menjual seluruh binatang itu hidup-hidup. Lin Mu tidak tahu apakah dia benar-benar bisa menjaga binatang itu tetap hidup di atas ring, karena dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Tidak ingin bereksperimen pada kelinci bercadar salju, dia mengikat anggota tubuhnya dengan erat dengan beberapa tanaman merambat yang dia temukan di dekatnya, melingkarkannya beberapa kali di sekitar anggota badan untuk memastikan tidak mematahkannya. Dia mengayunkan binatang itu di punggungnya dan pergi ke depan untuk memeriksa jerat lainnya. Jerat kedua dipicu dan tali jerat itu robek, kemungkinan besar dari binatang yang lebih besar atau lebih kuat. Dia memeriksa jejak kaki dan menemukan itu adalah jejak kaki. Sepertinya rusa lewat di sini. Itu juga aneh, mereka biasanya tidak berkeliaran di sini juga. Pertama, kelinci bertudung salju, dan sekarang seekor rusa. Apakah ada sesuatu yang menakut-nakuti hewan dan hewan tingkat rendah di sini? Tunggu, mungkinkah binatang yang sama yang menghancurkan area sekitar perangkapku? Lin Mu tidak ingin mendekati area itu, tetapi rasa penasarannya menang pada akhirnya. Lin Mu diam-diam mendekati tempat yang hancur itu, dengan mata terbuka lebar dan kaki siap berlari saat melihat bahaya pertama. Daerah itu tampak sama seperti sebelumnya, dengan pohon-pohon patah berserakan dan bekas cakaran serta jejak kaki di mana-mana. Dia memeriksa lebih jauh dan juga tidak ada jejak binatang baru di sana. Binatang buas lainnya kemungkinan besar menghindari daerah itu karena bau binatang buas yang menghancurkan daerah. Dia melihat jalan di mana binatang itu mundur, jauh ke arah hutan. Setelah memuaskan rasa ingin tahunya, Lin Mu memeriksa 4 jebakan yang tersisa. 2 di antaranya tidak terpicu lagi, ini adalah yang sama yang tidak terpicu terakhir kali dia memeriksanya.
Dua jebakan terakhir berhasil. Ada kelinci bertanduk hitam yang tertangkap di salah satunya dan yang lainnya seekor tikus berekor berduri. Lin Mu ingin bereksperimen apakah dia bisa menjaga binatang tetap hidup di atas ring, sehingga keduanya akan menjadi rakyatnya. Dia memegang kelinci bertanduk hitam dan menyimpannya di atas ring. Lin Mu kemudian menariknya keluar dari ring setelah 10 detik. Kelinci bertanduk hitam itu masih hidup dan menggeliat di tangannya. Dia memasukkan kembali kelinci ke dalam ring dan menunggu selama 5 menit untuk melihat apakah dia masih hidup. Setelah itu, 5 menit berlalu dan dia menarik binatang itu dari cincinnya. Kali ini sudah mati. Mengapa kelinci mati setelah 5 menit dan bukan sebelumnya? Mungkinkah tidak ada udara di dalam ring untuk kelinci bernafas? Lin Mu tidak tahu apakah dia bisa menyimpan udara ke dalam ring. Dia mencoba membayangkannya, menyimpan udara ke dalam ring. Setelah itu, dia memasukkan tikus berekor duri ke dalam ring dan sekali lagi menunggu 5 menit untuk melihat apakah itu akan berhasil. Dia menarik keluar tikus berekor duri setelah 5 menit dan menemukannya sudah mati juga. Kurasa aku harus melakukan perjalanan ke kota hari ini untuk menjual kelinci bertudung salju. Saya harus bergegas kalau begitu. Lin Mu berlari ke sungai untuk menguliti binatang buas itu. Menggunakan metode yang dia gunakan sebelumnya, Lin Mu dengan cepat menguliti dan membersihkan bangkai, menyimpan kulitnya di atas ring. Dia mencapai gubuk dan meletakkan daging kelinci bertanduk hitam di atas kompor. Sekarang dia memiliki rempah-rempah bersamanya, Lin Mu dengan murah hati menaburkannya di atas daging. Beberapa menit kemudian, aroma bumbu dan dagingnya membuat air liurnya menetes. Mengambil kelinci yang sudah dipanggang dengan baik dari kompor, Lin Mu menyisihkannya agar cukup dingin agar dia bisa memakannya. Setelah dingin, Lin Mu memakannya dengan rakus, tidak mampu mengendalikan rasa laparnya. Mengambil tulang bersih, Lin Mu menjilat jarinya, yang tertutup minyak dari kelinci. Dengan rasa lapar terpuaskan, Lin Mu mengayunkan kelinci bercadar salju di punggungnya dan berlari menuju arah kota utara. Dia berlari dengan kecepatan singkat, melambat ketika dia merasa lelah. Lin Mu tidak merasa sesak seperti yang dia rasakan setelah lari kemarin. Dia mencapai kota dalam 40 menit, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Lin Mu memandang matahari dan memperkirakan saat itu sekitar pukul 11 pagi, meninggalkannya dengan lebih dari cukup waktu untuk menyelesaikan tugasnya dan kembali berlatih. Dia bergegas di jalan yang melewati kebun buah, menghindari pandangan semua orang. Dia memasuki kota dan berjalan menuju penyamakan kulit, karena itu mungkin tempat yang akan membayar paling banyak. Menutupi hidung dan mulutnya untuk menghindari bau menjijikkan yang berasal dari penyamakan kulit, Lin Mu masuk melalui gerbang dan melihat petugas yang sama seperti sebelumnya berdiri di sana, menulis di registernya. Dia bisa merasakan tatapan orang-orang menoleh ke arahnya saat dia semakin dekat, dan ketika mereka melihat binatang yang disandang di punggungnya, beberapa bahkan tersentak. Petugas itu melihatnya dan mengerutkan wajahnya dengan kesal. Apa yang kamu inginkan kali ini, nak? Sudah kubilang kami tidak membeli kulit binatang buas berjenjang rendah. Sebelum petugas dapat melanjutkan berbicara, Lin Mu mendorong kelinci berjilbab salju yang diikat ke depan. Ini, aku ingin menjualnya. Mata pegawai itu terbelalak begitu dia melihat kelinci berkerudung salju. Petugas, itu sudah 2 tahun tidak melihat kelinci bertudung salju karena semakin sedikit pemburu yang pergi berburu selama musim dingin. Dia tahu bahwa kulit binatang itu bisa dijual dengan harga mahal, dan jika mereka melelangnya di kota Wulim, mereka bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Mata pegawai itu berputar-putar dan melihat bahwa para pemburu memiliki ide yang sama dengannya. 70 koin perak untuk kelinci bertudung salju. Petugas itu dengan keras berkata, menyiram keinginan para pemburu untuk membelinya dari Lin Mu sebelum dia bisa. Dia bisa saja menawarkan lebih sedikit tetapi tidak ingin mengambil kesempatan dan melewatkan kesempatan di sini. Untung bocah itu tidak membunuh dan menguliti binatang itu sendiri, dia pasti akan merusaknya. Mata Lin Mu berbinar gembira saat mendengar harga yang ditawarkan oleh petugas. Aku akan mengambilnya, berikan aku uangnya. Petugas masuk ke dalam gedung sebentar dan kembali dengan membawa kantong. Menyerahkannya ke Lin Mu, dia memintanya untuk menghitungnya saat dia mengambil kelinci bertudung salju darinya. Sementara Lin Mu menghitung koin, petugas memeriksa kelinci apakah ada noda di bulunya. Puas dengan kondisi kelinci bertudung salju, ia memanggil seorang pelayan untuk membawanya pergi untuk dikuliti. Setelah menghitung,
Lin Mu berpura-pura memasukkan koin ke dalam kantongnya sendiri tetapi malah memindahkannya ke ring dan mengembalikan kantong petugas itu kepadanya. Lin Mu berbalik untuk meninggalkan penyamakan kulit, tetapi begitu dia berjalan beberapa langkah dari gerbang, dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. "Berhenti di sana, bocah." Lin Mu menghentikan langkahnya setelah mendengar suara itu. Dia berharap hal-hal tidak akan berkembang seperti yang dia bayangkan. Dia berbalik untuk melihat 4 pria berdiri di belakangnya. Dia telah melihat mereka berdiri di penyamakan kulit ketika dia menjual kelinci bertudung salju. Karena banyak orang menatap Lin Mu ketika dia membawa kelinci bercadar salju, dia tidak memperhatikan bahwa keempat pria ini memiliki pandangan serakah di mata mereka ketika dia menjual kelinci bercadar salju seharga 70 koin perak. "Hei anak nakal, jawab kami, di mana kamu menemukan kelinci bertudung salju?" kata pria yang menelepon Lin Mu. "Dan beritahu kami dengan jujur atau Anda harus menghadapi konsekuensinya," tambah pria lain. Keempat pria itu tampak kasar dan memberi kesan bahwa mereka tidak baik. Lin Mu belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu apakah mereka pemburu. Jika mereka adalah pemburu, Lin Mu tidak akan terlalu khawatir, karena mereka tidak akan melakukan apapun dengan gegabah, tetapi jika tidak, maka itu akan menjadi situasi yang berbeda. "Saya menemukan dan menangkap kelinci bercadar salju di tepi barat hutan," kata Lin Mu berbaring melalui giginya. Lin Mu tidak ingin mengungkap lokasi gubuk berburu tempat dia tinggal. Orang-orang ini sepertinya tidak layak dan pasti akan datang ke Lin Mu jika mereka tidak menemukan kelinci bertudung salju. Belum lagi semua rahasia cincin yang dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. "Begitukah? Iya, jadi Anda tidak keberatan menunjukkan tempat itu sendiri kepada kami?" Pria yang berdiri di depan bertanya dengan senyum jahat di wajahnya. Pria lain sudah terlihat tidak sabar dan akan menyerang Lin Mu jika dia tidak setuju. Oke, akan kutunjukkan pada kalian," ucap Lin Mu. Lin Mu tidak berniat mengikuti niat para pria itu. Dia akan menemukan peluang yang cocok dan melarikan diri saat melihat bahaya pertama. Lin Mu bahkan bertanya-tanya jika dia tidak mendapat kesempatan untuk lari, dia hanya akan membawa mereka ke daerah yang dihancurkan oleh binatang tak dikenal dan mencoba menipu jalan keluar dari sana. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan pemikirannya, pria itu berbicara lagi. "Jika kamu yakin akan hal itu, maka kamu seharusnya tidak memiliki masalah untuk menyerahkan koin perak yang kamu dapatkan dari petugas kepada kami. Kami akan mengembalikannya begitu kami menangkap kelinci bertudung salju dan selain ada banyak pencuri akhir-akhir ini, uang itu akan tetap aman bersama kami." Pria lain berbicara dengan ancaman yang jelas dalam suaranya. Lin Mu sekarang mengerti bahwa orang-orang ini tidak pernah ingin mendapatkan lokasi kelinci berkerudung salju tetapi hanya ingin mendapatkan uangnya. Mengetahui bahwa berbicara lagi tidak akan berguna, sebuah rencana dengan cepat dirumuskan dalam pikiran Lin Mu. Dia harus mengambil risiko tertentu tetapi akan dapat menghemat uangnya dan menjauh dari orang-orang ini. Lin Mu mundur beberapa langkah dan dalam sekejap mata berlari cepat sebelum orang-orang itu bisa menangkapnya. "Mau kemana, Brat? Berhenti, tangkap dia." Lin Mu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk lari dari para pria. Pelatihan yang dia lakukan meningkatkan daya tahannya dan membuatnya bisa berlari lebih lama. Meski begitu, Lin Mu hanya berada di tahap keempat dari ranah tempering tubuh dan tidak mungkin dia bisa mengikuti kecepatan ini. Pencuri yang mengejarnya berada di tingkat yang lebih tinggi darinya. 2 di antaranya berada di tahap kelima dari tahap tempering tubuh dan 2 lainnya berada di tahap keenam dari tahap tempering tubuh. Para pencuri akhirnya akan mengejar Lin Mu, jadi dia hanya bisa berharap rencananya berhasil. Lin Mu terus berlari menuju bagian utama kota. Begitu dia sampai di sana, kehadiran para penjaga seharusnya bisa menghalangi orang-orang itu untuk mengejarnya. Setengah jalan ke kota, kaki Lin Mu menjadi lelah dan memberontak kesakitan tetapi dia terus berlari. Dia menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri setelah latihan kemarin. Bocah itu tidak akan bisa berlari lebih lama lagi, cepatlah. Dia hanya orang bodoh yang lemah, aku akan menunjukkan padanya bagaimana rasanya menyinggung perasaanku. Para pencuri berteriak sekuat tenaga, mencoba mengintimidasi Lin Mu. Kemudian hal terburuk yang ditakuti Lin Mu terjadi. Dia mulai kehilangan perasaan di kakinya, dan menjadi terlalu sakit setelah berlari selama 10 menit berturut-turut. Lin Mu masih berjarak 5 menit dari kota, dan para pencuri telah mengurangi jarak di antara mereka. Di saat putus asa ini, Lin Mu tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia melantunkan sutra hati yang menenangkan,
dan gelombangnya mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Meski kakinya masih terasa pegal dan sesak napas, Lin Mu mampu melewati dan mempercepat sekali lagi membuat jarak lebih jauh antara dia dan para pencuri. Para pencuri akhirnya menyadari bahwa tidak hanya Lin Mu yang tidak melambat, dia malah meningkatkan kecepatannya. Bagaimana bocah ini masih bisa berlari? Terus berlari, dia harus berada di kaki terakhirnya. Lin Mu akhirnya memasuki kota, tetapi dia masih jauh dari daerah di mana terdapat lebih banyak penjaga. Ada beberapa orang di sekitar yang memperhatikan Lin Mu yang berlari gila-gilaan dan kemudian melihat orang-orang itu mengejarnya. Melihat orang-orang di sekitar dan tidak ada penjaga, Lin Mu memulai bagian selanjutnya dari rencananya. Lin Mu menarik kantong koin yang diikatkan di pinggangnya dan berteriak dengan seluruh mulutnya. Pencuri, pencuri ingin mencuri uang saya HEELP. Orang-orang di sekitar mendengar tangisan Lin Mu dan menjadi waspada. Beberapa orang mencengkeram kantong koin mereka sementara yang lain mengeluarkan senjata mereka. Pencuri bukanlah hal yang aneh di kota ini, tetapi sangat jarang melihat mereka mencoba merampok dari orang-orang di siang hari bolong juga sambil mengejar korban mereka melalui jalan-jalan terbuka di mana orang akan melihatnya. Pencuri yang mengejar Lin Mu mengertakkan gigi karena marah. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka menangkap Lin Mu dan mendapatkan uangnya, mereka harus meninggalkan kota atau para penjaga pasti akan memenjarakan mereka. Sekarang bahkan penjaga kota Wulim ada di sini di kota utara, penjaga kota itu sendiri tampaknya gelisah, menghukum penjahat untuk keluhan sekecil apapun. Aku akan membelah kaki bocah itu begitu aku menangkapnya. Salah satu pencuri berbicara dengan marah. Melihat bahwa dia telah menarik perhatian orang-orang dan memberitahu mereka, Lin Mu melakukan sesuatu yang mengejutkan para pencuri. Dia melemparkan kantong koinnya ke kerumunan kecil orang dan berteriak, "Tinggalkan saya tidak ingin uang lagi." Kantung koin itu mengenai salah satu orang yang berdiri di kerumunan tetapi tidak melukainya dan hanya menjatuhkan diri, tidak persis bagaimana kantong yang beratnya berisi koin. Para pencuri melongo melihat aksi Lin Mu ini. Haha, sepertinya bocah itu akhirnya menyerah. Sayang sekali aku ingin sekali mematahkan tulangnya. Pencuri berhenti mengejar Lin Mu dan pergi ke arah kerumunan. Pria yang terkena kantong itu sekarang memegangnya di tangannya dan memasang ekspresi bingung di wajahnya. Para pencuri mendekati pria yang memegang kantong dan mengeluarkan belati dan pentungan mereka. "Beri kami kantong koin dan tidak ada yang terluka." Pria yang memimpin pencuri berbicara. Yang mengejutkan mereka, pria itu langsung mengulurkan kantong koin untuk mereka ambil. Para pencuri mengharapkan perlawanan atau negosiasi, tetapi ini sama sekali berbeda. Tidak percaya pencuri memiliki standar yang begitu rendah sekarang. Pria yang memegang kantong koin berbicara dengan nada menghina. Para pencuri sedikit bingung dengan pernyataan pria itu tetapi tidak mempermasalahkannya karena mereka telah mendengar jauh lebih buruk sebelumnya dan tidak ingin terlibat konflik jika mereka mendapatkan jalan keluar yang mudah. Begitu pemimpin pencuri memegang kantong koin di tangannya dan merasakan beratnya, dia mengerti pernyataan pria itu dan wajahnya tertunduk. Dia mengintip ke dalam kantong koin dan menemukan sejumlah kecil 5 koin tembaga di dalamnya. Sialan, bocah itu membodohi kita. Pencuri lainnya memandangi pemimpin itu dengan tatapan bingung sampai dia mengosongkan kantong di tangannya dan menunjukkan hasil jarahan kepada mereka. Semua pencuri merasakan kemarahan naik beberapa tingkat karena dibodohi oleh Lin Mu, dan mata mereka memerah. Pada saat pencuri mendapatkan kantong koin, Lin Mu sudah berlari jauh ke depan dan mencapai area di mana terdapat banyak penjaga di sekitarnya. Meski hanya sebagai tindakan pencegahan ekstra, dia masih terus berlari dan berbelok ke arah gang yang sepi. Ketika dia berhenti untuk mengatur napas dan mengistirahatkan kakinya, dia mendapati dirinya berada di depan sebuah toko yang sudah dikenalnya. Lin Mu mendongak dan melihat Jingwei's Emporium, yang familiar tertulis di papan nama. Dengan kakinya yang sakit karena berlari, Lin Mu ingin menjatuhkan diri saat itu juga di lantai, tapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia mengeluarkan kulit kelinci bertanduk hitam dan tikus berekor berduri sebelum masuk ke toko. Semuanya sama seperti kemarin, debu di mana-mana dan tidak ada orang di konter. Ingin istirahat, Lin Mu menemukan bangku tua di sudut dan duduk di atasnya, tidak mengurus debu di atasnya. Dia mengistirahatkan kakinya sampai tidak terasa pegal seperti sebelumnya dan dia bisa berjalan kembali dengan normal. Lin Mu pasti sudah istirahat lebih dari 30 menit, namun tidak ada yang datang untuk memeriksanya. Sepertinya tidak ada tanda-tanda wanita itu sebelumnya. Sudah lama sekali,
namun tidak ada yang mau repot-repot memeriksa toko. Apakah mereka tidak takut sesuatu dicuri? Kurasa tidak ada yang datang ke gang itu sendiri, apalagi toko ini. Lin Mu bertanya-tanya bagaimana pemilik toko bisa bertahan mengingat situasi bisnisnya. Mengesampingkan pikirannya, dia berjalan ke konter dan membunyikan bel kecil yang ada di atasnya. Tidak seperti sebelumnya, dia bahkan tidak perlu menunggu 10 detik sebelum wanita itu keluar dari pintu di belakang konter. "Untuk apa kamu di sini hari ini?" Wanita itu bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. "Aku membawa lebih banyak kulit untuk dijual." Lin Mu berkata dengan sedikit semangat dalam suaranya. Wanita itu membuka gulungan kulitnya dan memeriksanya. Tidak menemukan sesuatu yang salah dengan mereka, dia meletakkannya di samping dan mengeluarkan kantong koin dari bawah meja. "Aku akan memberimu harga yang sama seperti sebelumnya, 30 tembaga." Wanita itu menyatakan, "Tidak apa-apa, tapi aku juga butuh beberapa barang lagi," jawab Lin Mu. Dia awalnya berpikir untuk membeli senjata dan beberapa barang dari toko lain, tetapi memutuskan untuk mencoba peruntungannya di sini, berharap untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. "Apalagi yang kamu butuhkan?" "Saya ingin 2 kantong, karung besar, dan senjata." Wanita itu mengangkat alis yang dipertanyakan tetapi tidak berbicara. Dia berjalan keluar dari belakang konter dan menuju rak di sebelah kiri. Wanita itu memberi isyarat agar Lin Mu mengikutinya, dan dia melakukannya. "Pilih kantong ukuran apapun yang kamu inginkan dari sini." Lin Mu mengamati kantong-kantong yang diletakkan sembarangan di rak. Mereka dicampur menjadi satu dan agak sulit untuk menemukan ukuran yang dia inginkan. Lin Mu mencari-cari dan menemukan 2 kantong yang cocok dan menanyakan harganya. "Berapa harga 2 kantong ini?" 10 koin untuk yang lebih kecil dan 15 untuk yang lebih besar." Wanita itu berkata dengan wajah lurus yang Lin Mu angguk. Dia kemudian bergerak lagi ke sudut di mana tumpukan karung disimpan dan memberi isyarat agar Lin Mu mengambilnya, jelas tidak ingin menyentuh karung berdebu itu sendiri. Lin Mu mengambil karung yang cukup besar untuk menutupi separuh tubuhnya jika dia merentangkannya. Karung itu harganya 25 koin tembaga. "Aku akan mengambilnya," kata Lin Mu. Wanita itu memandang Lin Mu dan kemudian berbicara dengan nada tegas. "Senjata apa yang kamu inginkan dan berapa anggaranmu?" Wanita itu sepertinya mempertanyakan apakah Lin Mu akan mampu membeli senjata setelah membayar karung dan kantongnya. Lin Mu memahami nada wanita itu dan meletakkan tangan kanannya di dalam jubahnya dan mengeluarkan 15 koin perak, berpura-pura seolah-olah disimpan di sana selama ini. Bocah itu jelas tidak membawa koin-koin itu bersamanya. "Aku yakin dengan akal sehatku. Sepertinya dia lebih dari yang kupikirkan." Wanita itu berkata dalam hati, menyembunyikan keterkejutannya. "Aku ingin pedang yang cocok untuk berburu," kata Lin Mu, tidak menyadari pikiran wanita itu. Dia kembali ke konter, dengan Lin Mu mengikuti di belakang. "Kamu tidak memiliki ide khusus tentang jenis pedang apa yang kamu inginkan?" tanya wanita itu. "Sejujurnya, aku belum pernah menggunakan pedang sebelumnya. Itu sebabnya saya meminta Anda untuk menyarankan yang cocok," jawab Lin Mu dengan wajah malu. Dia tidak terganggu oleh rasa malu anak laki-laki itu dan berbicara. "Di tahap apa Anda berada di alam tempering tubuh?" "Saya mencapai tahap keempat dari tempering tubuh baru-baru ini," kata Lin Mu. Wanita itu berdiri dan berpikir sejenak, setelah itu dia membuka pintu di belakang konter dan berjalan masuk. Wanita itu tinggal di dalam selama 10 menit sementara Lin Mu menunggu dengan sabar, mengutak-atik koin di tangannya. Pintu terbuka dan keluarlah wanita itu bersama dengan seorang lelaki tua. Pria itu tampak kuno, dan sepertinya dia sudah memiliki 1 kaki di kuburan. Pria itu memiliki rambut putih sebahu, dan janggut panjang yang berantakan. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya tampak penuh semangat. Dia mengenakan jubah putih bersih dan mengenakan gelang manik-manik hitam di lengan kirinya. Tatapan lelaki tua itu membuat tulang punggung Lin Mu merinding dan membuatnya tidak bisa bernapas. Detik terasa seperti keabadian baginya, dan tepat ketika dia akan pingsan, Lin Mu merasakan gemuruh di benaknya. Dia merasa seolah-olah ribuan biksu bernyanyi serempak, suara mereka berubah menjadi kekuatan pantang menyerah di benaknya. Ketika mantra mencapai volume tertinggi, aliran energi menyebar dari cincin di tangan kanannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua ini seolah-olah berlangsung lama, tetapi terjadi dalam sekejap. Kemudian, di saat berikutnya, semuanya kembali normal. Tatapan lelaki tua itu tidak lagi terasa mengesankan seperti sebelumnya bagi Lin Mu.
Dia menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara ketika lelaki tua itu memotongnya. Saya pemilik toko ini, Jing Wei. Anda bisa memanggil saya Pak Tua Jing. Pria itu berbicara dengan suara serak. Aku sudah diberitahu kamu menginginkan pedang yang cocok untukmu. Pria tua itu melanjutkan setelah melihat kesunyian bocah itu. Ya, aku ingin pedang yang bisa kupelajari dengan mudah. Lin Mu berbicara dengan sedikit kesulitan, dan lelaki tua itu mengangguk. Apa tangan dominanmu? Jing Wei bertanya. Yang paling benar. Dan kamu bilang kamu berada di tahap keempat dari tempering tubuh, ya? Kata lelaki tua itu sambil mengelus jenggotnya. Ya, benar, jawab Lin Mu yang kini merasa tidak nyaman dengan kehadiran lelaki tua itu. Jing Wei mengalihkan pandangannya ke wanita itu, yang dia mengerti dan kembali ke dalam. Dia kembali semenit kemudian dengan 7 pedang berbeda di tangannya. Dia meletakkannya di konter dan kemudian berdiri di samping, tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang waktu. Coba angkat pedang pertama, kata lelaki tua itu, menunjuk ke arah pedang. Lin Mu berjalan ke konter dan mengambil pedang dengan mudah. Pedang itu sangat biasa, tidak memiliki ciri khusus. Pedang seperti itu dapat ditemukan di mana saja di dunia. Lin Mu merasakan cengkeraman pegangannya, merasa sedikit tidak nyaman. Pria tua itu sepertinya menyadari hal ini dan berkata, coba yang berikutnya. Lin Mu mengambil pedang berikutnya dan merasa berat pedang itu tidak seimbang. Tampaknya sedikit lebih di satu sisi daripada yang lain. Ini juga tidak luput dari pandangan lelaki tua itu, dan dia memerintahkan Lin Mu untuk terus mencoba pedang lainnya. Lin Mu mencoba semua pedang tetapi tidak merasa nyaman dengan salah satunya. Saat Lin Mu terus mencoba pedang satu demi satu, minat lelaki tua itu terus meningkat. Akhirnya, dia meminta Lin Mu untuk berhenti dan membisikkan sesuatu kepada wanita itu. Wanita itu mematahkan ketenangannya dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang datar setelah mendengar apa yang dibisikkan pria tua itu. Lin Mu tidak menyadarinya karena dia asyik dengan pedang di tangannya. Wanita itu berjalan kerak jauh ke kanan dan menarik spray yang menutupinya. Itu adalah satu-satunya rak yang ditutupi selembar kain di seluruh toko. Dari situ, dia mengeluarkan pedang yang sepenuhnya terbungkus kain. Dia membawa pedang itu ke lelaki tua itu dan menyerahkannya kepadanya. Orang tua itu membuka bungkus pedangnya dan mengungkapkannya. Itu adalah pedang pendek berwarna perak kusam kira-kira sepanjang lengan bawah. Pegangannya sederhana, terbuat dari kayu, sedangkan bilahnya lurus dan bermata dua dengan 2 lekukan pendek di sisinya. Mata Lin Mu berbinar saat melihat pedang yang sederhana namun elegan. Tapi begitu lelaki tua itu memegangnya dengan pegangannya, Lin Mu sekali lagi merasakan kehadiran yang mengesankan keluar dari dirinya. Untuk sesaat Lin Mu melihat seorang raksasa, berdiri di belakang lelaki tua itu, memegang pedang yang tampaknya telah melalui pembantaian yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan aura yang hanya bisa digambarkan sebagai kematian. Merasakan apa yang terjadi, wanita itu sedikit panik dan meletakkan tangannya di bahu lelaki tua itu. Jing Wei mengerti apa yang dia lakukan dan menghela nafas, setelah itu fenomena itu menghilang. Lin Mu tidak percaya apa yang dilihatnya dan bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi semua itu karena masih lelah dari semua lari yang dia lakukan hari ini. Lin Mu pada akhirnya bisa mengumpulkan akalnya, dan dengan bijak memilih untuk mengabaikan fenomena yang telah terjadi, tidak mempertanyakan orang tua atau wanita. Dia mengerti bahwa ada beberapa rahasia yang tidak perlu diungkapkan. Jika itu adalah Lin Mu di masa lalu, dia pasti akan menanyai lelaki tua itu. Tetapi sekarang dia telah mengalami keajaiban cincin misterius itu, dia tidak ingin mengambil kesempatan yang dapat menimbulkan konflik yang tidak perlu. Setelah fenomena itu menghilang, lelaki tua itu mengamati Lin Mu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan padanya kecuali memiliki pandangan yang tidak fokus. Menentukan bahwa Lin Mu tampaknya tidak memperhatikan fenomena tersebut, Jing Wei lengah. Ayo angkat pedang ini, lihat bagaimana perasaanmu. Pria tua itu berkata dengan tatapan penuh harap. Wanita yang berdiri di belakang Jing Wei melihat dengan napas tertahan, siap bertindak jika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Tapi itu semua sia-sia karena Lin Mu dengan santai mengangkat pedang pendeknya. Melihat tidak ada yang terjadi, wanita itu menghela nafas lega. Memegang pedang di tangannya, Lin Mu merasa itu adalah pedang yang sempurna untuknya. Semua pedang lain yang dia coba sebelumnya selalu kurang dalam beberapa aspek, namun pedang ini terasa sempurna. Bahkan seorang pemula seperti Lin Mu tahu bahwa pedang itu tidak biasa, bahwa seorang pengrajin ahli telah menciptakannya. Orang tua itu mengamati dengan cermat setiap tindakan Lin Mu,
dan dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa Lin Mu menyukai pedang. Sekarang coba ayunkan pedangnya dan ceritakan bagaimana rasanya, kata Jing Wei. Lin Mu mengangguk pada Jing Wei, baik pria tua maupun wanita itu melangkah mundur untuk memberinya ruang. Lin Mu belum pernah menggunakan pedang sebelumnya, jadi cara dia mengayunkan pedang itu kikuk dan penuh kekurangan, namun itu masih menimbulkan secercah persetujuan di mata Jing Wei. Setelah mencoba pedang pendek beberapa kali, Lin Mu semakin menyukainya dan memutuskan untuk membelinya. Saya ingin membeli pedang ini, tegas Lin Mu. Ini akan menjadi 15, sebelum wanita itu bisa menyelesaikan kalimatnya, pria tua itu menyela dan berbicara. Total biayanya adalah 30 koin perak. Pria tua itu tersenyum menggoda ketika dia berbicara. Lin Mu tertegun mendengar suara itu dan kemudian memprotes. Tetapi aku menyebutkan anggaranku adalah 15 koin perak. Harga sudah termasuk biaya untuk barang-barang lainnya, dan juga untuk menilai dan memilih pedang yang cocok untukmu. Dan kamu membawa lebih dari 30 koin perak, bukan? Jing Wei bertanya dengan nada mengejek, namun wajahnya tanpa ekspresi. Mendengarkan nada pria tua itu, Lin Mu hendak menolak tetapi kemudian menelan kata-katanya saat melihat wajah pria itu. Dia mengerti bahwa dia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki, aura lelaki tua itu, dan inilah harga yang harus dia bayar. Mempertimbangkan kualitas pedangnya, itu juga tidak berlebihan, jadi Lin Mu memutuskan untuk menggertakkan giginya dan membayarnya saja. Sama seperti sebelumnya, Lin Mu berpura-pura mengeluarkan koin perak dari jubahnya dan memberikannya kepada wanita itu. Wanita itu kemudian mengembalikan 30 koin tembaga Lin Mu sebagai kembalian, yang membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Setelah menyimpan koin, wanita itu juga memberi Lin Mu sarung pedang. Sarungnya berukuran sama dengan pedang, tapi tidak cocok dengan gayanya. Mengapa sarungnya tidak cocok? Lin Mu menanyai wanita itu, yang dijawab pria tua itu. Pedang pendek itu tidak memiliki sarungnya sendiri, itu selalu dimaksudkan untuk tetap terhunus. Melihat Lin Mu hendak berbicara lagi, lelaki tua itu melanjutkan. Selain itu, sarung itu akan membantumu menyembunyikan penampilan pedang. Anda tidak ingin ada pemburu atau pencuri yang kuat untuk merebutnya dari Anda, bukan? Ya, itu masuk akal. Terima kasih telah berpikir ke depan untuk saya. Lin Mu menjawab setelah memahami niat Jing Wei. Terima kasih juga, Nona, kata Lin Mu dengan sikap bertanya. Nama saya Duanke, kata wanita itu singkat. Ah ya, terima kasih Nona Duanke, jawab Lin Mu. Lin Mu menyarungkan pedang dan mengikatnya ke pinggangnya. Dengan bobot yang ringan dan panjang pedang yang pendek, mudah bagi Lin Mu untuk membawanya di pinggangnya. Setelah menyelesaikan transaksi, Lin Mu mengambil karung dan kantong sebelum berjalan keluar dari toko dan menuju ke suatu tempat di mana dia bisa membeli beberapa set pakaian dan lebih banyak bahan makanan, karena dia punya lebih banyak uang sekarang. Setelah Lin Mu meninggalkan toko tua yang berdebu, lelaki tua itu masih berdiri di sana, tenggelam dalam pikirannya, ketika wanita bernama Duanke berbicara. Kakek, mengapa kamu memberikan pedang lamamu kepada bocah itu? Dan kamu bahkan melakukan penilaian yang tepat untuknya, menggunakan pedang penguji. Duanke tampaknya memiliki sedikit kebingungan dan kekhawatiran di matanya saat dia bertanya pada Jing Wei. Pria tua itu terdiam beberapa saat, di mana Duanke menunggu dengan sabar. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Jing Wei menghela nafas sebelum menjawab. Kamu mengatakan bahwa anak laki-laki itu tidak membawa koin apapun ketika dia masuk, namun dia dapat menunjukkannya ketika kamu menanyainya. Aku akan menganggapnya sebagai kesalahanmu, tapi aku juga tidak bisa merasakannya. Duanke terkejut setelah mendengar ini. Meskipun basis kultivasi kakeknya disegel, indranya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Melihat keterkejutan Duanke, Jing Wei melanjutkan. Bocah itu juga mampu menahan gumpalan auraku tanpa pingsan. Awalnya, saya hanya bermaksud untuk menyelidikinya sedikit dan akan menarik diri saat saya merasa anak laki-laki itu tidak dapat menanggungnya, namun melawan segala rintangan dia bertahan, dan entah bagaimana kekuatannya bahkan meningkat. Duanke yang bingung lalu bertanya, tapi kakek, itu masih belum cukup bagimu untuk menjual pedang tuamu, yang kamu gunakan semasa mudamu, dengan harga semurah itu. Pria tua itu tersenyum kecil setelah mendengar kata-kata cucunya sebelum berbicara lagi. Sudah lebih dari 1 dekade sejak saya menyegel basis kultivasi saya, namun niat pedang saya masih bocor. Rakyat jelata seharusnya tidak bisa merasakannya, hanya pembudidaya yang bisa.
Wanita itu sedikit terkejut, tetapi kebingungannya tidak terselesaikan. Ya kakek, bocah itu tidak terpengaruh olehnya. Dia tidak menunjukkan respon apapun saat niat pedangmu bocor. Tidak, bocah itu tidak hanya merasakan niat pedangku, tapi dia juga bisa melihat penampilannya. Dia dengan bijak memilih untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tetapi saya tahu dia melihatnya. Hatinya mengkhianati fasadnya. Mengenai bagaimana bocah itu bisa mengeluarkan koin dari ketiadaan, aku juga tidak tahu. Dia juga tidak memiliki cincin penyimpanan spasial, atau harta penyimpanan spasial lainnya. Duan benar-benar kehilangan kata-kata kali ini dan tidak tahu harus memikirkan apa. Melihat cucu kesayangannya tenggelam dalam pikirannya, Jing Wei berbalik untuk kembali. Beristirahat tetapi berhenti di ambang pintu dan berbicara. Awasi bocah itu KR. Satu hal yang saya yakini adalah bahwa bocah itu memiliki rahasia, dan kami juga tidak tahu apakah ada seseorang yang diam-diam mendukungnya. Pria tua itu pergi setelah mengucapkan kata-kata ini kepada Duan Ke, yang tersentak dari pikirannya setelah mendengarnya. Lin Mu baru saja masuk ke toko pakaian, sama sekali tidak menyadari percakapan mengejutkan antara sepasang kakek dan cucu. Lin Mu juga tidak tahu bahwa baik Jing Wei maupun Duan Ke tidak dapat melihat cincin misterius di tangannya. Lin Mu memikirkan semua kejadian yang terjadi di toko dan fenomena yang dia alami di sana. Pertama, tatapan lelaki tua yang membuatnya tercekik, dan kemudian penampilan raksasa pemegang pedang sama sekali tak terbayangkan olehnya. Sepertinya aku mengalami satu demi satu hal yang mengejutkan sejak aku menemukan cincin misterius itu, dan tampaknya semakin memburuk. Pikir Lin Mu dalam hati. Orang tua itu tidak sederhana. Dia pasti seorang kultivator dan jauh lebih kuat dari yang pernah saya lihat sebelumnya. Pada saat Lin Mu menyelesaikan pikirannya, dia menemukan dirinya berada di jalan di mana banyak toko pakaian berada. Dia secara acak memilih dan memasuki salah satunya, melihat beberapa orang di toko, tapi tidak terlalu ramai. Seorang pegawai segera melihatnya dan menanyakan apa yang dia cari. Lin Mu hanya meminta 4 setel pakaian yang tahan lama tetapi tidak menyebutkan sesuatu yang spesifik. Petugas itu pergi mengambil pakaian untuk Lin Mu dan kembali setelah 5 menit. Dia membawa serta 10 set pakaian, semuanya dalam berbagai warna dan pola. Petugas kemudian menempatkannya di depan Lin Mu dan memintanya untuk memilih. Lin Mu memilih 2 set pakaian hitam yang berbeda, 1 set pakaian abu-abu, dan 1 jubah putih tanpa celah yang sangat disukainya. Dia kemudian membayar petugas 10 koin perak untuk pakaian tersebut sebelum memasukkannya ke dalam karung. Lin Mu sekarang telah menghabiskan lebih dari setengah koin yang dia dapatkan dari menjual kelinci bercadar salju dan tersisa 30 koin perak. Hal berikutnya yang ingin dia dapatkan adalah lebih banyak bahan masakan. Dia pergi ke toko yang sama seperti sebelumnya dan membeli lebih banyak beras, minyak, rempah-rempah, dan bumbu yang sebelumnya tidak bisa dia beli, menghabiskan 3 koin perak dalam prosesnya. Lin Mu memutuskan untuk makan siang sebelum kembali ke gubuk. Dia pergi ke jalan dengan semua restoran dan warung makan. Di tengah perjalanan, ia melihat keributan yang terjadi di tengah jalan. Mendekati untuk memeriksa apa yang terjadi, dia melihat sebuah kereta mendekati lokasi, dari mana beberapa tentara bayaran keluar. Dia mengenali mereka dengan simbol di baju besi mereka, tentara bayaran bertaring merah yang dia temui sebelumnya. Saat kerumunan berpisah untuk membiarkan tentara bayaran mendekat, Lin Mu akhirnya bisa melihat keributan apa yang terjadi. Dia melihat seorang tentara bayaran yang terluka parah dan dibawa oleh 3 tentara bayaran lainnya yang juga terluka. Kaki tentara bayaran yang terluka parah itu robek, dan potongan-potongan tulang yang hancur terlihat mencuat darinya. Pemandangan mengerikan yang membuat perut Lin Mu bergolak. Dia kemudian melihat tentara bayaran memasukkan orang-orang yang terluka ke dalam gerbong, mungkin akan dibawa pergi untuk pengobatan. Kerumunan segera bubar setelah kereta pergi. Mengesampingkan masalah ini, Lin Mu terus berjalan dan mencapai jalan makanan sambil mempertahankan nafsu makan. Dia memilih sebuah restoran yang populer dengan mie-nya dan masuk ke dalam. Lin Mu melihat bahwa itu agak ramai dan sebagian besar pelanggan tampaknya adalah tentara bayaran lain yang datang ke kota hari ini. Dia menemukan kursi kosong dan duduk untuk memesan semangkuk mie. Sambil menunggu makanannya tiba, dia mendengarkan pembicaraan tentara bayaran. "Apakah kalian semua melihat keributan di jalan?" kata seorang tentara bayaran yang duduk di atas meja di samping Lin Mu. "Ya, tim dari tentara bayaran Crimson Fang terluka di hutan. Rupanya mereka diserang oleh makhluk roh,"
kata tentara bayaran lain yang duduk di meja yang sama. Apakah mereka tahu makhluk roh macam apa yang menyerang mereka? Tanya tentara bayaran pertama. Mereka tidak bisa mengatakan dengan tepat jenis makhluk roh apa itu, kecuali bahwa itu adalah beruang besar. Mereka disergap oleh beruang dan menghabiskan semua upaya mereka untuk mencoba melarikan diri. Tetap saja, salah satu dari mereka akhirnya terluka parah. Jawab tentara bayaran kedua. Sayang sekali tentara bayaran yang terluka parah akan lumpuh secara permanen. Kakinya sudah tidak ada lagi sekarang. Kata tentara bayaran pertama sambil menghela nafas. Dia masih bisa disembuhkan, tapi harga untuk itu akan sangat tinggi. Hanya pil alkimia yang bisa menyelamatkan kakinya sekarang, lanjut tentara bayaran lainnya yang mendengarkan percakapan itu. Kedua tentara bayaran menoleh ke pria yang berbicara dan bertanya, pil alkimia apa yang bisa menyembuhkannya? Bukankah pil alkimia penyembuhan hanya bekerja pada kultivator Ki? Tentara bayaran itu bukanlah seorang kultivator. Tidak, ada beberapa pil alkimia dengan peringkat lebih tinggi yang efektif pada orang biasa juga. Pil yang paling umum adalah pil pemulihan 4 pembuluh darah. Ini mudah dikenali dari aroma herbal yang kuat dan pola spiral yang ada di atasnya. Jawab tentara bayaran ketiga. Setelah mendengar jawaban tentara bayaran itu, telinga Linmu terangkat dan matanya terfokus padanya. Tentara bayaran itu terus berbicara. Meskipun mendapatkan pil pemulihan 4 kapal hampir mustahil, bahkan untuk pemimpin tentara bayaran bertaring merah. Satu-satunya tempat Anda bisa mendapatkannya di wilayah ini adalah dari Sekte Peoni Trikuali, dan saya bahkan tidak tahu berapa biayanya. Bagi kami rakyat jelata, itu adalah pil yang tak ternilai harganya. Kedua tentara bayaran itu mendengarkan dengan penuh minat, karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar informasi semacam itu. Ingin tahu lebih banyak, Linmu membangun keberaniannya dan bertanya, tingkat kultivasi apa yang dilakukan pil ini, dan luka seperti apa yang bisa disembuhkannya. Tentara bayaran ketiga menoleh untuk melihat Linmu, lalu menjawab, dari apa yang saya dengar, ini bekerja pada semua tingkat kultivasi hingga puncak alam kondensasi inti. Itu sebabnya dikatakan sangat mahal. Adapun jenis cedera apa yang dapat disembuhkan, selama tidak ada organ vital yang hancur, ia dapat menyembuhkan semua cedera fisik dan bahkan menyambungkan kembali anggota tubuh yang terputus. Linmu kaget mendengar jawaban tentara bayaran itu. Jika apa yang dikatakan tentara bayaran ini benar, maka ini luar biasa. 3 pil yang saya temukan di celah spasial seharusnya adalah pil pemulihan 4 kapal. Pikir Linmu dalam hati. Semangkuk mie segera tiba setelah percakapan berakhir. Linmu memakan mie yang enak dan kemudian membayarnya sebelum meninggalkan restoran. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi Linmu, karena dia bahkan dapat mengetahui apa kegunaan pil alkimia selain membeli pedang pertamanya. 1 jam kemudian dia sampai di gubuk berburu. Linmu telah menyimpan set pakaian ekstra dan semua barang lainnya di dalam ring setelah dia keluar dari kota. Dia kemudian pergi untuk memeriksa perangkap untuk setiap binatang yang mungkin tertangkap di dalamnya. Tapi kali ini keberuntungannya tidak sebaik itu dan semua jebakan kosong, jadi dia kembali tanpa membawa apa-apa. Setelah mencapai gubuk, Linmu merasakan cincin misterius berdengung dan bersiap untuk celah spasial yang akan terbuka. Kali ini, dia menantikan pembukaan celah spasial setelah mengetahui tentang pil restorasi 4 kapal. Dia bersemangat tentang harta berharga apa lagi yang bisa dia temukan di sana. Keretakan spasial terbuka di depan Linmu, dan menarik tangannya. Dia menghabiskan 1 menit mencoba menemukan sesuatu di dalamnya sampai dia menyentuh sesuatu yang tampak seperti potongan kayu yang rusak. Menarik tangannya keluar dari celah, Linmu lalu menarik benda itu dari ring. Dia sedikit bingung saat melihat barang di tangannya. Apa ini? Bagian pagar kayu yang rusak. Pikir Linmu. Benda di tangan Linmu tampak seperti bagian dari pagar kayu, sekitar setengah panjang tangannya. Itu tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa setelah dia memindainya, jadi dia memasukkannya kembali ke dalam ring. Dia kemudian menghunus pedang pendek untuk berlatih dengannya. Linmu mencoba meniru latihan yang pernah dia lihat dilakukan para penjaga. Dia berlatih berbagai metode menyerang seperti menebas, memotong, menusuk dan menusuk dengan pedang pendek. Gerakannya canggung, tetapi dia terus melakukannya sampai dia sangat lelah dan lengannya terasa sakit. Itu mengingatkannya pada bagaimana dia berlari hari ini dan bagaimana sutra hati yang menenangkan membantu mengurangi kelelahannya. Dia tiba-tiba teringat tatapan Jingwei yang mengesankan,
dan bagaimana aliran energi telah menyebar dari ring bersama dengan nyanyian gemuruh di benaknya yang mengurangi tekanan dari tatapan lelaki tua itu. Dia mengingat nyanyian gemuruh dan merasa itu sama dengan sutra hati yang menenangkan, namun entah bagaimana berbeda. Setelah selesai berlatih dengan pedang, Lin Mu duduk bersila dan melantunkan sutra hati yang menenangkan. Energi vital di dalam ototnya meningkat dalam gelombang, naik dan turun dalam harmoni. Tiba-tiba, dia merasakan energi vital meluap ke kulitnya. Setiap inci kulitnya meledak dengan rasa sakit pada saat itu, dan kemudian dia merasakan semuanya memudar. Lin Mu membuka matanya setelah dia merasakan perubahan di tubuhnya. Dia telah berhasil menembus ke tahap kelima dari ranah tempering tubuh dan sekarang dianggap sebagai ahli tempering tubuh tahap menengah. Ranah penempaan tubuh secara kasar dapat dibagi menjadi 4 bagian. Tahap awal terdiri dari tahap 1 hingga 4 dari alam pengerasan tubuh, dan di dalamnya, seseorang akan mengeraskan ototnya dan menguatkannya. Tahap pertengahan terdiri dari tahap kelima hingga ketujuh dari alam penempaan tubuh, di mana seseorang akan mengeraskan kulit mereka, meningkatkan daya tahannya. Tahap akhir terdiri dari tahap 8 hingga 10 dari alam pengerasan tubuh, dan seseorang akan mengeraskan pembuluh darahnya. Itu juga merupakan tahap di mana seseorang dapat mulai mengolah ki, karena baru sekarang tubuh mereka cukup kuat untuk menanganinya. Tahap puncak terdiri dari tahap 11 hingga 13 dari alam penempaan tubuh, dan di dalamnya, seseorang akan memurnikan tulang dan sumsum mereka. Sangat jarang ada orang yang mencapai tahap ini, karena dianggap sangat sulit. Tidak ada yang akan mencoba untuk melatih tubuh mereka sejauh ini, karena mereka hanya bisa menjadi kultivator ki sebelum tahap ini dan akan jauh lebih kuat daripada ahli pada tahap ini. Sebagian besar murid inti dari sekte teratas hanya akan berlatih hingga tahap ke-10 dari alam tempering tubuh, karena bahkan teknik kultivasi terbaik pun hanya memiliki persyaratan maksimum pada tahap ke-10. Lin Mu berdiri dan meregangkan anggota tubuhnya, diikuti serangkaian retakan dan letupan terdengar dari tubuhnya. Hal pertama yang Lin Mu rasakan berbeda adalah sekarang dia telah menembus ke tahap kelima dari alam tempering tubuh, dia tidak merasa sedingin sebelumnya. Dengan daya tahan kulitnya yang meningkat, Lin Mu akan mampu menahan iklim yang keras dengan lebih mudah. Saya selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang kultivator ki. Sekarang saya hanya harus menjaga kecepatan ini dan tidak goyah. Lin Mu menyatakan dengan tegas. Dia kemudian memasuki gubuk berburu untuk memasak makanan. Sekarang dia memiliki banyak bumbu, satu-satunya kekurangannya adalah sayuran dan daging. Lin Mu hanya berharap dia bisa berburu binatang buas besok. Setelah makan malam, Lin Mu berbaring di tempat tidur darurat dan tertidur lelap. Dia menemukan dirinya berada di ruang hitam yang sama seperti sebelumnya dan hanya menunggu tubuhnya bangun secara alami. Lin Mu bangun di pagi hari dengan perasaan segar dan segar kembali. Dia pergi ke sungai untuk mandi. Setelah itu dia mencuci pakaian yang dia kenakan dan kemudian mengenakan satu set pakaian baru berwarna hitam. Dia kemudian memasuki hutan untuk memeriksa jebakan. Lin Mu memeriksa semua jebakan dan hanya bisa menemukan satu jerat yang telah menangkap kelinci bertanduk hitam yang diambilnya dan dikembalikan ke kulitnya dan disiapkan untuk sarapannya. Dia memanggang kelinci dan mengoleskan banyak bumbu dan bumbu, yang membuat makanannya jauh lebih nikmat. Setelah perutnya terisi, Lin Mu merasa seperti memiliki energi untuk bertahan sepanjang hari sekarang. Karena hari ini akan menjadi pertama kalinya dia berburu di hutan, Lin Mu merasa senang sekaligus gelisah. Dia memasuki hutan dan memilih jalan yang berbeda dari sebelumnya. Jalan ini menuju ke utara ke bagian hutan yang lebih dalam, tempat tinggal binatang yang lebih kuat dan lebih besar. Lin Mu masih merasa sedikit gugup, jadi dia berusaha membuat suara sesedikit mungkin, untuk tidak mengingatkan salah satu binatang. Lin Mu telah berjalan selama 1 jam, di mana dia telah melihat banyak binatang buas, kebanyakan dari mereka adalah binatang yang lebih kecil seperti tikus berekor duri, dengan yang lain adalah herbivora yang lebih besar seperti rusa berkuku batu, yang tidak akan bisa dia kejar. Dia pikir dia sedikit beruntung karena dia tidak menemukan binatang karnivora yang lebih besar. Dia sedang mencari mangsa yang cocok yang bisa dia bunuh, tanpa membahayakan dirinya sendiri. 1 jam kemudian, dia menemukan seekor binatang buas yang bisa dia buru. Itu adalah angsa bersayap pengait yang menarik perhatiannya. Sepertinya ia terpisah dari kawanannya dan saat ini sedang mematuk cacing dan serangga di rerumputan. Lin Mu mendekati binatang itu secara diam-diam. Meskipun binatang itu tidak sekuat itu, secara kasar berada di sekitar tahap ketiga dari tahap pengerasan tubuh,
jika ia memilih untuk terbang menjauh, Lin Mu tidak akan bisa berbuat banyak. Dia menyelinap ke belakang binatang itu dengan pedang pendeknya terhunus dan mendekatinya. Tapi saat dia hendak menebas binatang itu, semak di belakang Lin Mu bergemerisik, membuat binatang itu khawatir. Angsa bersayap pengait berteriak kaget dan membentangkan sayapnya untuk terbang setelah melihat Lin Mu di belakangnya. Melihat mangsanya akan melarikan diri, Lin Mu melesat ke depan dengan kecepatan yang mengejutkan dan menikam binatang itu di pangkal lehernya. Binatang itu memekik kesakitan dan meronta saat nyawanya terkuras dari tubuhnya. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Mu tersadar, karena instingnya sepenuhnya mengendalikan seluruh proses yang terjadi sebelumnya. Lin Mu dengan cepat menyimpan bangkai angsa bersayap pengait di atas ring dan berbalik untuk memeriksa semak tempat suara itu berasal. Dia tahu bahwa sangat penting untuk menyadari lingkungan sekitar saat mereka berburu. Satu langkah salah dan mereka bisa terluka, atau lebih buruk lagi, terbunuh. Tapi sebelum Lin Mu bahkan bisa mulai bergerak menuju semak-semak, dia mendengar jeritan keras dari sana, menemukan babi hutan besar yang keluar darinya. Babi hutan itu cukup tinggi untuk mencapai pinggangnya, dan tampak sangat marah dengan matanya yang merah padam. Itu adalah binatang tingkat menengah yang disebut babi hutan bermoncong merah. Moncongnya merah seperti yang bisa dilihat dari namanya dan mereka sangat teritorial, bahkan menyerang binatang yang jauh lebih besar dari mereka tanpa mengedipkan mata. Adrenalin melonjak melalui darah Lin Mu saat dia berlari cepat, melarikan diri dari babi hutan yang sekarang mengejarnya. Dia tahu bahwa babi moncong merah jauh lebih kuat dan lebih cepat darinya, jadi dia harus menemukan cara untuk menyingkirkannya dengan cepat. Dia terus berlari, tetapi babi hutan bermoncong merah semakin dekat dan tepat ketika binatang itu hendak menabraknya. Lin Mu melompat dan meraih dahan yang menggantung rendah untuk menarik dirinya ke atas pohon pendek. Babi hutan itu menabrak batang pohon dengan suara keras, membuat seluruh pohon berguncang. Melihat musuhnya telah melarikan diri ke atas pohon, babi hutan bermoncong merah terus menyeruduknya, mencoba untuk memecahnya. Serpihan kayu beterbangan setiap kali babi hutan itu menabrak pohon dengan taringnya, menggali semakin dalam. Keringat dingin muncul di dahi Lin Mu karena ketakutan akan babi hutan. Otaknya bekerja dengan kecepatan kilat untuk menemukan solusi atas kesulitan saat ini, karena sepertinya pohon itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Berpikir cepat, Lin Mu segera memutuskan sebuah rencana. Saya hanya memiliki satu kesempatan, jadi mari kita berharap ini berhasil atau perjalanan kultivasi saya akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Lin Mu berpikir keras. Dia mengulurkan tangan kanannya ke tepi dan menghitung waktu kapan binatang bermoncong merah itu akan menabrak pohon. Tepat ketika binatang itu hendak menabrak pohon yang setengah patah, Lin Mu menghendakinya dan sebuah batu besar muncul di tangannya. Itu adalah batu yang sama yang dia temukan di celah spasial. Lin Mu menarik tangannya segera setelah batu besar itu muncul, karena dia tidak dapat menahan beratnya, karena batu itu dengan mudah beratnya lebih dari beberapa ratus kilogram. Begitu dia menggerakkan tangannya, suara keras yang memuakkan terdengar karena batu itu menghancurkan tengkorak babi hutan bermoncong merah. Binatang itu tidak berteriak, atau meronta, karena hidupnya berakhir dalam sekejap. Lin Mu menunggu sebentar untuk memastikan bahwa binatang itu sudah mati dan secara ajaib tidak akan hidup kembali pada saat berikutnya. Dia kemudian turun untuk memeriksa akibatnya. Darah dan otak terlihat berceceran di sekitar kepala binatang itu, mengeluarkan bau darah. Lin Mu akhirnya tenang setelah memeriksa binatang mati itu, dan adrenalinnya memudar. Dia meletakkan tangannya di atas batu besar untuk menyimpannya kembali di atas ring. Saya tidak dapat mengidentifikasi jenis batu apa itu, tetapi setidaknya saya menemukan kegunaan praktisnya, pikir Lin Mu sambil tertawa kecil. Setelah batu besar itu disimpan ke dalam ring, Lin Mu bisa melihat keadaan babi hutan bermoncong merah. Kepalanya hampir tidak dapat dikenali, telah hancur, dengan hanya taringnya yang keras yang selamat dari benturan. Lin Mu menyimpan bangkai binatang itu ke dalam ring dan berlari ke arah lain, karena binatang lain akan segera tertarik karena aroma darah yang segar. Dia tidak menginginkan pertemuan berbahaya lainnya dan merasa sudah cukup berpetualang untuk satu hari. Lin Mu mencapai gubuk berburu 3 jam kemudian. Dia kemudian pergi ke arah sungai untuk menguliti bangkai. Sekarang dia memiliki pisau untuk menguliti dan mengeluarkan isi perut binatang itu, segalanya akan jauh lebih mudah baginya. Lin Mu pertama-tama mengeluarkan bangkai angsa bersayap kait dan mulai mencabut bulunya sambil berhati-hati terhadap kait kecil yang terletak di ujung bulu.
Dia melepas semua bulu dan menyimpannya di dalam ring, karena bisa digunakan untuk membuat fletching. Dia akan bisa menjualnya, bersama kulit dan taring babi hutan bermoncong merah, di kota. Hal berikutnya yang dia lakukan adalah menggorok leher babi hutan untuk mengalirkan darah. Agak sulit bagi Lin Mu untuk mengangkat binatang itu karena beratnya lebih dari 100 kg. Sementara darah terkuras dari babi hutan, dia memotong kepala angsa bersayap kail dan membiarkan darahnya mengalir juga. Setelah darahnya dikuras, dia membelah perutnya dan mengeluarkan semua isi perutnya, menjaga jantung dan hatinya tetap di belakang. Dia kemudian mencuci dan menyimpan bangkai ke dalam ring. Dia melakukan hal yang sama untuk babi hutan bermoncong merah, kecuali bahwa dia hanya membuang perut dan ususnya, menjaga organ besar. Lin Mu merasa sedikit lelah setelah menyelesaikan tugasnya dan ingin beristirahat. Sekarang dia memiliki bangkai babi moncong merah, dagingnya yang kaya energi vital akan bertahan setidaknya selama seminggu. Dia pergi ke gubuk untuk memasak daging angsa bersayap kail terlebih dahulu, yang dia bumbui dengan rempah-rempah. Dia beristirahat sambil memanggang daging. Lin Mu kemudian melahap binatang angsa panggang dan merasakan kehangatan menyebar dari perutnya. Kehangatan ini adalah energi vital yang tersimpan dalam daging binatang itu. Dia tidak merasakan ini sebelumnya dari kelinci bertanduk hitam karena dagingnya hanya memiliki sedikit energi vital yang tersimpan di dalamnya. Setelah selesai makan, dia keluar untuk melanjutkan melatih tubuhnya dan berlatih pedang. Lin Mu memulai dengan latihan fisik terlebih dahulu. Dia berlari beberapa putaran, melakukan push-up, sit-up, dan kemudian melatih pukulannya saat berada di kuda-kuda. Pada akhirnya, dia berlatih menggunakan pedang, mengikuti metode yang dia lihat digunakan oleh para penjaga. Lin Mu berlatih selama lebih dari 3 jam, setelah itu dia merasa sangat lelah dan terkuras. Dia buru-buru duduk dan melafalkan sutra hati yang menenangkan, setelah itu dia merasakan gelombang yang menenangkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kali ini dia bisa merasakan gelombang energi tidak hanya di ototnya, tapi juga di kulitnya. Ombak meningkat hingga mencapai puncaknya dan kemudian memudar, hanya untuk mengulang sekali lagi. Setelah setiap pengulangan, dia bisa merasakan energi vital dari daging yang dia makan berasimilasi. Ini berlangsung selama lebih dari 30 menit, setelah itu semua energi vital yang dia peroleh dari memakan daging binatang itu telah sepenuhnya diserap. Lin Mu berhenti setelah ini karena dia merasa seperti kelaparan. Dia masuk ke dalam dan memasukkan nasi ke dalam panci untuk dimasak, sementara dia memotong sepotong daging dari bangkai babi hutan. Dia mengoleskan bumbu ke dalam daging berlemak dan menusuknya pada beberapa batang, menunggu nasi matang sehingga dia bisa meletakkannya di atas kompor. Saya harus membuat kompor yang lebih besar untuk memasak di luar, saya tidak ingin menunggu setiap kali saya lapar, pikir Lin Mu. Sambil menunggu, dia menambahkan kayu untuk bahan bakar kompor. Dia melihat ke samping dan melihat persediaan kayunya hampir habis. Aku harus mendapatkan lebih banyak kayu besok. Meskipun akan lebih baik jika aku memiliki kapak, aku juga masih bisa memotong beberapa pohon yang lebih tipis dengan pedangku. Saya akan menganggapnya sebagai latihan pedang lagi, pikir Lin Mu. Tak lama kemudian nasi sudah matang dan Lin Mu bisa membiarkan dagingnya dipanggang. Aroma daging yang kaya dan berlemak membuat mulutnya berair dan perutnya keroncongan karena nafsu. Setelah menunggu sebentar, Lin Mu dengan rakus memakan makan malamnya, yang ujungnya mulut dan jari-jarinya berlumuran minyak dari daging. Semakin Lin Mu berlatih, semakin dia bisa merasakan nafsu makannya meningkat. Faktanya, jumlah makanan yang dia makan dalam sekali makan ini 2 kali lipat dari jumlah yang dia makan seminggu yang lalu. Lin Mu merasa sedikit terkejut dengan realisasi ini dan bertanya-tanya berapa banyak yang bisa dia makan begitu dia menjadi seorang kultivator Qi. Dia tidak tahu banyak tentang kebiasaan atau kehidupan para pembudidaya, kecuali bahwa mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa dan memiliki umur yang lebih panjang. Seorang kultivator biasa dari alam pemurnian Qi bisa hidup selama 200 tahun, sementara hanya sedikit orang biasa yang bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Lin Mu bahkan tidak tahu berapa lama kultivator kultivasi yang lebih tinggi bisa hidup, tapi dari apa yang dikatakan legenda mereka bisa menjadi abadi dan hidup selamanya. Setelah makan, Lin Mu sekali lagi bisa merasakan kehangatan yang nyaman menyebar dari perutnya, memulihkan energinya. Dia sekali lagi duduk untuk melantunkan sutra hati yang menenangkan sampai energi vital dari daging terserap seluruhnya. Lin Mu merasa kali ini dia hanya bisa menyerap sekitar setengah dari total energi dari daging, dengan sisanya masih tersisa di tubuhnya.
Kurasa tanpa latihan, efek dari sutra hati yang menenangkan tidak akan sebaik ini. Namun demikian, energi yang saya serap sekarang sudah lebih dari yang saya peroleh dari seluruh angsa bersayap kait. Jumlah energi vital dalam binatang tingkat menengah tidak ada bandingannya dengan binatang tingkat rendah. Pikir Lin Mu saat dia memahami metode pelatihan yang benar. Matahari telah terbenam beberapa saat yang lalu dan hari sudah gelap. Bahkan bulan sabit tidak dapat dilihat, karena tersembunyi di balik awan. Lin Mu menatap langit yang gelap gulita dan merenungkan beberapa pemikiran acak. Dia biasa menikmati menatap langit malam sejak dia masih kecil, tetapi akhir-akhir ini dia sepertinya tidak punya cukup waktu untuk melakukannya lagi. Saat dia menatap ke atas, Lin Mu merasakan dengungan cincin misterius. Kali ini sudah larut. Saya bertanya-tanya bagaimana cincin itu bekerja. Apakah itu hanya membuka celah spasial secara acak, atau apakah ada polanya? Lin Mu mempertanyakan dirinya sendiri. Dia sudah mengulurkan tangannya untuk mengantisipasi keretakan spasial. Tapi kali ini dia merasakan kekuatan yang lebih besar saat menarik tangannya daripada saat celah itu terbuka untuk pertama kalinya. Dia ditarik ke arah hutan selama lebih dari 600 meter, setelah itu dia akhirnya berhenti. Sial, ini buruk. Saya lebih baik menjaga semua indera saya tetap waspada terhadap bahaya apapun. Lin Mu mengutuk sambil menghunus pedang dengan tangan kirinya. Tak lama kemudian celah spasial terbuka di depannya, dan tangannya tersedot masuk. Lin Mu dengan panik memeriksa bagian dalam celah untuk mencoba menemukan apapun yang ada di sana sehingga dia dapat pergi dari hutan secepat mungkin. Untungnya, tidak ada hal berbahaya yang terjadi, dan dia dapat menemukan item yang berada di celah spasial 5 menit kemudian. Begitu benda itu disimpan di dalam ring, Lin Mu berlari keluar dari hutan dengan kecepatan tercepat yang bisa dikerahkannya. Setelah sampai di gubuk, dia akhirnya menarik barang itu dari ring. Barang yang dia dapatkan kali ini adalah sebuah buklet kecil yang sobek dan rusak, dengan sebagian besar halamannya hilang. Lin Mu membuka buklet itu dan membaca isinya. Semakin banyak Lin Mu membaca, semakin dia merasa bersemangat. Ini adalah teknik bela diri. Seru Lin Mu. Buklet itu menjelaskan teknik bela diri yang disebut Boulder Collapsing Fist. Itu adalah teknik tinju yang seharusnya memiliki kekuatan besar. Meskipun hal yang pertama kali menarik perhatian Lin Mu adalah persyaratan yang disebutkan dalam buklet. Dikatakan tidak diperlukan kultivasi minimum, dapat dipraktikkan oleh orang-orang dari tingkat manapun. Ini berarti dia akan dapat mempelajari dan menggunakan teknik bela diri ini dan tidak perlu menunggu sampai dia menjadi seorang kultivator. Meskipun sebagian besar buklet hilang, pengantar dan mnemonik untuk mempelajari teknik bela diri benar-benar ada. Teknik bela diri terdiri dari teknik pernapasan dan metode latihan fisik, yang keduanya harus digunakan bersama untuk menguasainya. Teknik bela diri menggambarkan penciptaan arus energi spiral searah jarum jam di tangan kiri dan spiral energi berlawanan arah jarum jam di tangan kanan. Ada juga halaman yang tidak lengkap yang menjelaskan bagian terakhir dari teknik tersebut. Tapi itu hanya diinstruksikan secara samar untuk meningkatkan jumlah spiral energi, tidak cukup untuk memahaminya sepenuhnya. Lin Mu hanya bisa bertanya-tanya berapa banyak halaman yang dimiliki buklet itu, dan berapa banyak bagian dari teknik yang hilang. Pengantar memang mengatakan bahwa kekuatan teknik meningkat secara eksponensial dengan setiap tahap teknik yang lebih tinggi. Jika Lin Mu dapat mempelajari tekniknya, dia tidak perlu terlalu takut pada ahli lain dari dunia tempering tubuh dan akan dapat memiliki kesempatan bertarung melawan mereka. Lin Mu membaca buklet itu berulang kali dalam upaya untuk menghafalnya. Dia menghabiskan waktu lama untuk mencoba menghafalnya sampai akhirnya dia tertidur. Dia muncul lagi di tempat gelap, tapi kali ini dia punya tujuan. Dia membahas bagian-bagian yang telah dia hafal dalam upaya untuk meningkatkan pemahamannya. Lin Mu telah menghafal sekitar setengah dari teknik pernapasan yang disebutkan sementara metode latihan fisik dia tidak bisa. Dia bangun di pagi hari dan merasa telah sepenuhnya memahami bagian yang telah dia hafal. Lin Mu pergi ke hutan untuk memotong kayu bakar dan juga mengumpulkan sumbu. Dia menemukan beberapa pohon kering dan mati yang tipis dan kemudian menggunakan pedang pendeknya untuk menebangnya. Pada awalnya, dia membutuhkan banyak tebasan untuk menebang pohon, tetapi setelah menebang 10 dia mendapatkan intinya dan kemudian dapat memotongnya menjadi 2 tebasan. Dia memeriksa ujung pedang pendek itu kemudian dan menemukan pedang itu setajam sebelumnya, tanpa cacat sama sekali. Ini memang pedang yang luar biasa yang dibuat oleh pengrajin ahli, pikir Lin Mu.
Lin Mu kemudian membawa kayu itu ke gubuk berburu dan menaruhnya di gudang kecil yang menempel di sisi gubuk. Dia meletakkan beberapa daging lagi untuk dimasak di atas kompor sambil membawa beberapa batu besar untuk membuat kompor yang lebih besar di luar gubuk. Pada saat dia selesai dengan kompor, dagingnya sudah matang dan siap untuk dia makan.